Semuanya. Suaraku kedengaran kan ya? Siang, Kak, kedengeran. Oke, terima kasih. Selamat datang ya teman-teman di workshop Digi Battle untuk bisnis analytics di hari kedua ini. Perkenalkan, aku Cila, dan hari ini aku bakal nemenin kalian selama kurang lebih 2 jam. Jadi sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang udah mau daftar dan juga hadir di workshop hari ini. Dan seru banget bisa lihat teman-teman untuk antusias belajar bisnis analytics di hari ini. Jadi untuk workshop kedua hari ini akan mengangkat judulnya yaitu From Data to Insight, Basic Data Analysis and Visualization Using Tableau. Jadi hari ini kita akan melanjutkan workshop sesi satu kemarin dan akan mulai hands-on untuk melakukan visualisasi dan membuat dashboard menggunakan Tableau. Oke, tadi malam dan tadi siang kita udah remind untuk download Tableau. Apakah teman-teman udah pada bisa installnya? Sudah, Kak. Oke, untuk teman-teman yang lain gimana? Oke, udah bisa ya. Oke, untuk hari ini yang akan membawakan materi adalah salah satu dosen BINUS University, yaitu Miss Shirley Santiadi Eskom Mkom, yang merupakan lecturer spesialis S2 di School of Information Systems BINUS University. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku serahkan ke Miss Shirley. Silakan Miss Shirley. Oke, makasih Cila buat openingnya, juga selamat sore buat teman-teman semua. Ya, ini mungkin harusnya teman-teman yang join di day one ya. Mungkin ada juga yang baru join di day itu, tapi nggak apa-apa, kita coba sama-sama mulai hands-on ya teman-teman. Oke, buat materi hari ini kita nggak akan terlalu sulit. Jadi kalau kemarin kan teman-teman udah belajar gimana caranya ngebersihin data gitu ya. Nah, sekarang gimana sih caranya data itu bisa kita visualisasikan supaya bisa menarik insight apa yang kita perlukan dari data yang kita punya. Oke, nah data yang bakal kita pakai sebenarnya masih data yang sama, jadi dataset yang kemarin, tapi biar semua data cleaningnya itu sama, aku bakal share lagi dataset baru yang udah aku cleaning. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Hup. Ya, dataset ini udah aku cleaning, jadi datasetnya sebenarnya masih sama kayak dataset di day one, cuma ini yang sudah aku bersihkan gitu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke materi visualisasi, kita bakal coba lihat dulu sedikit konsep-konsep apa sih yang perlu kita pelajarin sama-sama biar satu frekuensi ya teman-teman. Oke, kita coba aku share screen dulu. Oke, harusnya layar aku udah terlihat ya teman-teman. Ini untuk materinya bisa aku share dulu sebentar ya. Up. Iya. Udah ada ya harusnya ini linknya udah bisa teman-teman akses juga. Jadi ini bisa jadi guideline teman-teman ketika nanti kalian berlomba, terus kalian bikin visualisasi, kalian bisa menggunakan guideline ini. Oke, sebentar. Ya, jadi kalau teman-teman lihat kan kemarin kita ngomongin soal gimana sih caranya ngebersihin data, gimana sih supaya data itu bisa jadi visualisasi yang menarik. Nah, kalau sekarang dari visualisasi ini apa sih yang perlu kita perlu tahuin, terus apa juga chart-chart yang harus kita tahu supaya bisa jadi dashboard yang lebih bermakna gitu ya. Nah, pertama-tama kita bagi dulu, kita breakdown dulu. Jadi dataset itu kita punya biasanya ada 3 tipe dataset, teman-teman. 3 tipe dataset itu dataset apa aja sih? Nah, dataset yang pertama kita punya tipe kategorikal. Ini data-data yang sifatnya bukan numerik. Atau kalau misalkan teman-teman gak kebayang, yang bukan numerik itu apa sih, Kak? Yang bukan numerik itu misalkan teman-teman punya data kota, data nama produknya, atau mereknya, atau misalkan nama kalian sendiri itu masuk ke dalam tipe data kategorikal. Kemudian kita juga punya data tipe yang sifatnya numerikal. Nah, ini sifatnya semua yang angka-angka nih teman-teman, yang ada angkanya. Dan ini sifatnya bisa berupa continuous atau discrete. Apa sih bedanya continuous sama discrete? Nah, kalau continuous itu yang paling gampang sih teman-teman bayanginnya adalah karena dia continuous kan berkelanjutan. Artinya dia itu akan memiliki nilai desimal. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau teman-teman ngomongin soal berat badan, soal tinggi badan, itu kan teman-teman bisa katakanlah misalkan tinggi badan aku 150,5 cm dan seterusnya gitu ya. Nah, inilah yang eh,
teman-teman perlu ketahui kenapa nanti ini yang akan kita pakai juga ketika melakukan visualisasi. Kemudian kalau untuk data-data discrete itu data-data yang dihasilkan dari sifatnya counting. Counting itu contohnya apa? Jumlah produk atau jumlah total produk kalian ada berapa? Itu kan sifatnya counting ya. Ada satu, ada dua, ada tiga, dan seterusnya. Dan kalau di data-data discrete ini kita tidak punya nilai desimal, alias nilainya ya udah bulat atau integer. Kemudian kita juga punya data yang sifatnya temporal. Temporal itu adalah data yang berkaitan kalau orang bilang ini data-data yang sifatnya time series. Time series itu apa sih? Time series itu ya kayak namanya ya teman-teman, ada urutan waktu, ada kronosnya. Contohnya apa? Contohnya kalau teman-teman punya dataset transaksi penjualan, itu kan pasti ada tanggalnya ya, itu pesanannya dibuat kapan, pesanannya dikirim kapan, itu adalah data-data yang sifatnya time series. Oke. Nah, ini semua pasti akan ada di seluruh dataset kita. Jadi kalau ini akan jadi satu kolom, satu kolom, satu kolom, pasti itu selalu ada biasanya. Walaupun bisa jadi di dataset kalian cuma ada kategorikal atau numerikal. Nah, biasanya aku selalu memilih kalau dataset yang baik itu pasti punya ketiga ini. Kenapa? Karena ini yang biasanya akan lebih menarik ketika kita visualisasikan. Oke. Nah, terus kita coba lihat dulu sekilas kesalahan umum apa sih yang sering terjadi ketika melakukan visualisasi. Nah, ini mungkin ada juga nih teman-teman yang masih suka salah-salah nih. Pertama, biasanya kalau kita bikin visualisasi, itu harus start dari nol. Jadi, titik awalnya, khususnya di y-axis kita, itu biasanya harus mulai dari nol. Teman-teman lihat perbedaannya ketika y-axis kita nih, sumbu yang bagian Y kita atau yang tegak atau vertikal kita ini nggak mulai dari nol, kategori A ini nilainya 97, kategori B nilainya 100. 97 ke 100 sebenarnya gapnya cuma 3 ya teman-teman. Tapi kalau kalian tidak menstartnya dari nol, kelihatannya gapnya jauh. Ini yang disebut dengan skala atau scalingnya berubah, teman-teman. Makanya kalau teman-teman bikin visualisasi itu harus di make sure startnya harus mulai dari nol. Apakah boleh? Tidak dari nol, jawabannya boleh. Tapi tergantung konteksnya apa. Teman-teman ada tujuan apa? Kenapa tidak memulai dari start nol? Oke? Nah, kemudian yang kedua, oh ya, teman-teman kalau kecepatan atau ada yang bingung, boleh langsung di-cut aja atau boleh di-chat juga nggak apa-apa. Aku nanti sambil sering-sering cek buat di kolom chat juga ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Biasanya kesalahan yang kedua adalah dari pie chart. Jadi kan kalau teman-teman dikasih ribuan nih rasa chart ya, teman-teman lihat ada pie chart, ada bar chart. Kapan sih saya pakai ini, kapan sih saya pakai itu. Nah, ini sebenarnya ada sedikit guideline yang bisa teman-teman pakai. Contohnya apa? Ketika teman-teman punya data kategorikal, terus teman-teman ingin memvisualisasi. Nah, kalau kategorikalnya terlalu banyak ketika kita menggunakan pie chart, udah pasti jadi jelek. Kenapa? Karena numpuk. Kalau teman-teman lihat di sini irisannya terlalu mirip, kayak yang warna hijau di sini sama yang warna abu-abu di sini agak mirip, teman-teman. Makanya biasanya pie chart ini kita nggak terlalu banyak untuk kategorikalnya. Biasanya berapa nggak ada aturan pasti, tapi biasanya kalau untuk aku sendiri, aku biasanya memaksimalkan di 4 irisan itu udah paling banyak. Atau kalau mentok-mentok di 5 lah. Aku nggak mau lebih dari itu. Biasanya kalau lebih dari itu gimana? Apakah nggak divisualisasi? Jawabannya nggak dong. Tetap kita visualisasi. Nah, visualisasinya biasanya kita alihkan ke bar chart. Bar chart ini ada yang sifatnya kayak gini, dia bentukannya horizontal barnya, ada juga yang vertikal. Nah, kapan kita pakai yang vertikal, kapan yang pakai horizontal? Sebenarnya itu tergantung nanti kalian meletakkan visualnya mau kayak gimana. Itu yang pertama. Kedua, kalian lihat di bagian bawah, ini ada kategori-kategorinya, kategori A, kategori B, kategori C, dan seterusnya. Nah, ini label-label ini, kalau misalkan tulisannya panjang, akan jelek teman-teman kalau bikin bar horizontal kayak gini. Makanya biasa kita alihkan ke vertikal. Tapi kalau misalkan mau tetap horizontal, boleh nggak? Boleh. Tapi ininya nanti kita akan rotate kan. Rotate itu agak dimiringin. Supaya apa? Supaya nggak numpuk. Nantinya kalau yang ini terlalu panjang, numpuk ke sebelah sini, numpuk ke sini, akhirnya aku kalau ngeliat visualisasi numpuk udah nggak suka lihatnya karena jadi acak-acakan biasanya. Jadi biasanya aku akan miringin sedikit atau kalau di tablo itu kita nggak bisa miringin dengan sesuai suka-suka hati kita. Jadi biasanya kita miringin 90 derajat alias jadi tegak lurus. Nanti teman-teman lihat juga di visualisasi dashboard. Oke. Kemudian yang ketiga, biasanya eh, ada sedikit kesalahan juga yang sering dilakuin yaitu ketika bikin line chart itu tidak ada
kronos atau urutan. Maksudnya apa? Line chart ini dipakai itu hanya ketika kita punya urutan. Jadi kalau kita nggak punya urutan, jangan sekali-kali menggunakan line chart. Kita alihkan tetap ke bar chart. Nanti jadi banyak bar chart dong. Ya nggak masalah, karena itu yang lebih tepat. Karena kalau line chart ini kita harus punya urutan. Kalau teman-teman lihat di sini, salahnya di mana? Nih, di sini. Kalau teman-teman lihat, di sumbu X-nya, jadi aku akan bilang ini kita punya sumbu X sama sumbu Y ya. Di sumbu X-nya ini ada varian A, varian B, varian C, dan varian D. Nah, kalau kalian bikin line chart kayak gini, aku akan menanggapnya bahwa, oh, ternyata ini ada tren ya dari varian A ke B ke C ada trennya. Tren itu kayak kita punya suatu kronos atau urutan atau ada kalau misalkan biasanya di sini waktu gitu. Makanya bisa line chart ini tidak kita gunakan untuk data-data yang tidak punya kronos atau urutan. Biasanya kalau kayak ini kan kita cuma ngomongin varian A ini totalnya ada 820 data. Terus varian B ini ada 1025. Apakah ini nyambung? Enggak kan ya? Nah, kita makanya biasanya lempar ke bar chart. Kayak gitu, teman. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Ini aku memang agak sekilas-sekilas aja karena nanti kita coba hands on langsung aja ya, teman-teman. Nah, di sini juga biasanya eh visualisasi itu kalau misalkan kita menggunakan mean aja atau rata-rata itu biasanya bukan kurang bagus tapi nggak terlalu tepat untuk mencari insight. Salah satunya adalah kalau di sini teman-teman lihat, aku ketika membuat visualisasi hanya menampilkan rata-rata kelas A misalkan nilainya 68, kemudian kelas B 71, kelas C ini 81 dan seterusnya. Nah, di sini aku bisa langsung tarik kesimpulan bahwa oh kayaknya rata-rata di kelas A yang aku ajar nilainya bagus ya. Mungkin anak-anaknya juga oke. Tapi apakah ini sudah tepat untuk secara insight? Jawabannya belum. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat kayak gini, ini kita nggak bisa melihat secara distribusi atau persebarannya. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman lihat, aku coba breakdown lagi dari persebaran di kelas B. Ini yang warna merah, teman-teman lihat di chart yang sebelah kanan. Yang di warna merah ini, kalau teman-teman lihat ada yang data poinnya nilainya jelek banget, teman-teman. Nih, yang kayak di sini ini nilainya di sekitar 10. Terus ada mahasiswa yang nilainya 12 dan seterusnya. Ini kan persebaran yang tidak terlihat atau tidak nampak kalau teman-teman menggunakan bar chart. Makanya biasanya kita juga suka menampilkan distribusi atau persebarannya gitu supaya bisa melihat apakah data kita itu sudah baik atau belum. Kemudian kalau saya mau narik insight, saya akan bisa lebih menarik insight secara tepat ketika saya menggunakan persebaran. Salah satunya adalah saya bisa narik insight bahwa memang rata-rata di kelas saya yang saya ajar, kelas A sampai D ini nilainya memang sudah di atas sekitar 68 atau mendekati 70. Namun, ketika kita breakdown secara granular atau secara lebih detail, kelas B ini nilainya masih banyak mahasiswa yang bermasalah. Bahkan nilainya itu sangat di bawah dari rata-rata kita, yaitu rata-ratanya di sini 72, dengan persebaran di sini masih banyak yang di bawah 72, under 72. Makanya ini biasanya kita tampilin juga kalau kita pengen narik insight lebih detail. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa pastiin atau make sure biasanya ini memang tidak selalu harus, tapi ini jadi guideline aku ketika bikin visualisasi, aku biasanya menghindari visualisasi 3D kecuali memang ada notes atau tujuan tertentu. Memang misalkan kalian visualisasinya tuh memang mau 3D, secara dashboardnya kalian ingin 3D, tapi biasanya kita akan hindari. Kenapa? Karena 3D ini biasanya akan membuat distorsi secara visual. Distorsi itu apa? Distorsi itu maksudnya adalah visualnya tuh jadi nggak kelihatan yang lebih besar proporsinya yang mana gitu. Makanya biasanya lebih suka walaupun memang jadi kelihatannya datar semua dua dimensi, ya nggak apa-apa teman-teman, kita biarin aja dua dimensi karena visualisasi itu kan bukan cuma secara visualnya cantik tapi yang penting kita bisa narik insight dari data itu gitu, karena itu tujuan utama kita, jadi bukan cuma visualnya aja tapi insightnya yang sebenarnya lebih penting. Oke. Nah, kemudian ada beberapa jenis chart. Nanti ini teman-teman boleh buka langsung aja. Ini udah aku bikin kesimpulan-kesimpulannya. Jadi kapan pakai bar chart, kapan pakai line chart, donut chart, dan seterusnya. Mungkin yang ingin aku highlight adalah ini beberapa kesalahan juga ketika aku melihat chart-chart yang sudah ada yang teman-teman aku buat. Jadi kalau misalkan aku lihat donut chart ini, apa sih bedanya pie chart sama donut chart gitu kan sama-sama bulat ya. Mungkin orang mikirnya oh donut chart ada variasinya di tengahnya ada bolongnya gitu. Nah, tapi sebenarnya
si donut chart ini bukan sekedar variasi aja, tapi di bagian tengah ini bisa kita isi. Kita isi dengan apa? Contoh, kalau di sini kan kita ada proporsi misalkan yang menggunakan GrabPay 32%, GoRide 45% dan seterusnya. Nah, di bagian tengah ini kita bisa isi dengan tulisan. Tulisannya apa? Misalkan rata-rata dari penggunaan ojek online ada berapa persen. Atau misalkan kalian bisa juga bikin target kalian, misalkan target untuk orang yang menggunakan GrabBike itu berapa persen. Nah, kalian tulis di bagian tengahnya. Itu yang membedakan donut chart sama pie chart. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa lihat di sini ada histogram, stack bar dan lain-lain. Ini nggak akan aku bahas detail, tapi ya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oke? Ya di sini juga ada guideline-nya. Kalau misalkan teman-teman bingung, kapan sih saya pakai bar chart? Nah, teman-teman harus bikin dulu question yang pengen teman-teman cari. Misalkan ketika aku pengen mencari top sales aku ada di sebelah mana ya atau di produk apa ya. Nah, itu kan jadi pertanyaan ya. Maka visualisasi yang tepat biasanya kita pakai bar chart untuk menampilkan mana sih produk yang menurut saya ini paling topnya atau top 10 saya atau top 3 saya dan seterusnya. Nanti teman-teman boleh baca lagi kalau misalkan ada yang masih dibingungin atau ya sambil jalan ya teman-teman, sambil jalan sambil kita resapi bersama gitu. Kalau misalkan ada yang bingung juga boleh didiskus juga. Oke. Ya, kita udah selesai di bagian konsep. Jadi konsepnya sekilas aja ya teman-teman karena harusnya kita lebih ke hands on hari ini. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian hands on, sebenarnya ini udah aku hosting juga. Ya, tablonya udah aku hosting. Iya, ini bisa dibuka nggak ya? Aku nggak tahu. Sambil teman-teman coba dicek-cek ya, diklik-klik ya. Ini si tablonya udah bisa dibuka atau belum. Jadi ini kalau teman-teman lihat di bagian sini, ini dashboard yang udah aku buat teman. Ini dashboard tentang penjualan pempek gitu. Ya, namanya cuma penjualan pempek ya, tapi kita coba lihat ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, eh ya, ada beberapa highlight yang bisa teman-teman lihat. Pertama, ketika membuat visualisasi itu, biasanya kita pertama di bagian sebelah pojok kiri atas itu harus ada title dashboard kita. Jadi dashboardnya apa, ngomongin apa gitu. Aku kan nggak bisa nebak-nebak ini dashboardnya ngomongin apa gitu. Jadi tolong dibikin titlenya. Kemudian di bagian sini biasanya adalah legend-legend yang membantu. Jadi misalkan di sini ada warna-warna ini untuk klaster apa atau ini warna yang lebih gelap itu mengomongin apa ada di sini biasanya. Kemudian kalau kalian ada membuat filter juga biasanya kita taruh di atas. Nah, kemudian di bagian atas sebelum masuk ke chart biasanya kita bikin yang namanya KPI tiles. Kemudian di sini baru chart-chart kalian ada di sebelah sini dan biasanya yang paling baik adalah kita taruh sedikit insight di sini. Misalkan insight yang aku dapat adalah dari geographic map analysis Pulau Jawa ini hampir mendominasi penjualan pempek Alkindi ini. Nah, sementara di wilayah lain kalau teman-teman lihat ini masih warnanya terang-terang ya, agak pudar daripada yang di bagian tengah. Nah, ini artinya kalau teman-teman lihat di sebagian sini, nih misalkan yang bagian Kalimantan Tengah, ini bisa jadi ekspansi market. Jadi kalau teman-teman nanti mempresentkan ke user, kalian bisa bilang, oh Bapak, Ibu, ini sebenarnya untuk bagian-bagian yang masih warnanya terang ini bisa jadi market Bapak Ibu loh untuk di-expand lagi. Karena kita kebanyakan di sini salesnya ada di sebelah Pulau Jawa kayak gitu. Dan seterusnya. Nah kemudian kalau sekarang kan lagi cukup ngetren juga ya terkait AI. Nah, sebenarnya di Tableau sendiri kita bisa konekkan dengan AI, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kita masuk ke AI yang udah aku bikin. Jadi kalau teman-teman lihat, kita lihat di sini, aku bisa bertanya gitu. Misalkan aku pengen nyari apa, aku bisa tanya. Misalkan produk mana sih yang paling laku dan berapa revenue-nya, ini bisa dicantumin juga di Tableau kalian. Jadi kalau sekarang udah zamannya AI juga bisa kita pasang di Tableau gitu. Nah, oke. Ya, kita coba mulai teman-teman. Jadi pertama-tama teman-teman harus buka dulu tablonya. Sebentar ini tableau desktop aku. Jadi tableau itu sebenarnya ke breakdown teman-teman. Ada tableau desktop sama tableau public. Kalau tableau desktop kayak gini nggak ada tulisan public ini yang berbayar. Jadi aku punya satu tableau desktop yang berbayar. Kemudian di sini ada tableau public yang gratisnya gitu, versi gratis. Bedanya apa? Bedanya nggak banyak sih. Cuma kalau yang gratis ini otomatis dashboard kalian harus di hosting, jadi harus bersifat publik. Kemudian datasetnya juga jadi publik gitu. Ya itu
terserah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin datanya di keep sendiri, dashboardnya di keep sendiri ya, berarti jangan pakai yang public, tapi itu memang berbayar kalau yang desktop. Oke, kita buka tableau publiknya. Harusnya teman-teman udah punya tablunya ya, harusnya gitu. Kalau belum punya, ya sambil di-download lah sambil jalan. Oke, ya sebenarnya bisa teman-teman nanti buka di sini, terus bagian sini ada web authoring, tapi aku nggak tahu karena aku sendiri belum pernah coba teman-teman untuk di webnya apakah ini bisa works atau enggak gitu. Maksudnya apakah ada perbedaan dengan yang di aplikasi biasa atau enggak. Jadi kalau yang teman-teman belum sempat download, silakan gunain di sini teman-teman. Ini aku back, terus ini aku copy, ada di bagian create ya, terus ke web authoring. Ini aku coba copy chat dulu. Hap, iya, sip. Kita close lagi. Ini hide voting map. Nah, ya sip. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di tampilan awal tabel kalian, ini akan tampilannya kurang lebih kayak gini. Di panel sebelah kiri, ini ada tulisan connect. Connect ini untuk ke dataset kalian. Jadi kalian datasetnya mau ke sebelah mana. Misalkan kalian datasetnya katakanlah ditaruh di lokal atau di mana, ini bisa kita konekin juga. Nah, tipe-tipe datasetnya bisa macam-macam, bisa mau Excel, mau teks itu kayak bentukan Notepad, JSON dan seterusnya. Kemudian kita karena dataset yang tadi aku kirim itu berupa Excel, jadi kalau teman-teman lihat ini extensionnya Excel ya. Nih, kalau cara cek extension bisa lihat di foldernya, terus bagian sini ada tulisan Microsoft Excel Worksheet. Berarti tipe data yang aku punya ini sifatnya Excel. Oke, nah aku bisa buka dulu teman-teman. Jadi ini ke data visualization session 2. Oke. Kita open dulu. Sembari nunggu, biasanya aku suka sambil buka juga si Excelnya. Jadi sambil aku lihat-lihat kolomnya, sebentar ya. Ya, maaf ya, ini agak lambat. Nah, ya kita lihat dulu. Ya, jadi ini data-data yang udah aku bersihin. Kalau teman-teman lihat ini ada kolom-kolom baru dibanding dataset sebelumnya, ini udah selesai dibersihin. Nah, oke, nanti kalau teman-teman lihat dia sudah terkoneksikan di sini. Datasetnya sebenarnya bisa lebih dari satu, tapi untuk mempermudah hari ini kita pakai satu dataset dulu ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman lihat di bagian bawah, ini ada ada kolom-kolom yang kita pakai juga. Jadi kalau teman-teman lihat ini kolom-kolomnya sudah berhasil terimpor. Nah, nanti kalau udah selesai kayak gini, teman-teman bisa ke go to worksheet ke sini sebelah sini. Oke. Ya. Ini tampilan awal kita kalau kita buka Tableau. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri kita, ini ada panel data sama panel analytics. Nanti ada beberapa perbedaannya. Kalau panel analytics ini ketika kita pengen melakukan misalkan forecasting, kita mau membuat cluster dan seterusnya. Nah, di sebelah kiri ini ada data-data yang sudah berhasil terimpor. Kalau teman-teman lihat secara detail, bagian pojok kiri ini ada tulisan ABC, dan seterusnya. Di sini ada yang kayak gambar kalender, ini ada yang kayak gambar hashtag, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat ABC ini apa sih? Ini sebenarnya tipe-tipe datanya, teman-teman. Jadi kalau di kita itu kita kenal istilahnya ada dimension sama measure. Paling gampang sih kalau measure itu ingat aja yang di bawah-bawah nih yang warna hijau atau semuanya yang bisa dilakukan perhitungan. Perhitungan tuh maksudnya teman-teman bisa menambahkan, bisa mencari rata-rata dan seterusnya. Nah, kalau misalkan dimension itu ya udah kebalikan dari measure, semua yang tidak bisa kita lakukan perhitungan atau biasanya sifatnya data-data kategorikal. Jadi yang warna biru ini yang ABC ini adalah data-data dimension. Itu cuma istilah penamaan aja teman-teman, jadi nggak usah dibingungin. Kalau di Tableau itu kita memang punya namanya dimension sama measure. Tapi kalau susah mikirnya ya udah kita bilang aja kalau ini tuh tipe datanya ada yang numerik sama non numerik gitu, lebih gampang kayaknya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat kita bakal coba dulu ke visualisasi yang pertama. Jadi visualisasi yang pertama ini aku pindahin ke sini deh biar gampang ya. Visualisasi yang pertama ini kita mau coba bikin sales trend yang bagian sini. Oke. Sebentar kita back lagi. Sini sales trend. Oke. Ya, nanti kalau teman-teman lihat sales trend ini kan kita ngomongin soal seberapa banyak sih sales saya seiring berjalannya waktu gitu ya, tren waktu saya gitu. Berarti
Yang saya perluin adalah saya akan mempunyai dua kolom yang akan saya gunakan, yaitu kolom pertama, kolom sel saya sendiri atau total sel saya. Kemudian saya juga perlu kolom untuk si urutan waktu saya. Nah, kalau teman-teman di sini bisa lihat, kita itu punya kolom waktu. Bentar, sini aja deh. Waktu. Nah, jadi kalau teman-teman buka di worksheet-nya, itu kita punya kolom waktu namanya waktu pengiriman diatur, waktu pesanan dibuat, waktu pembayaran, dan seterusnya. Ini yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan visualisasi berdasarkan urutan waktu yang kita pakai. Nah, kalau di sini kan kita mau ngomongin soal berapa sih sel saya selama urutan waktu. Nah, waktu apa sih yang dipakai? Di sini kan ada 3 kolom nih, teman-teman. Nah, karena kita mau ngomongin ketika sales kita ini terjadi, berarti kita bisa menggunakan pertama yang pesanan dibuat atau pembayaran. Kalau pengiriman ini nggak bisa karena pengiriman itu sesudah terjadinya transaksi gitu. Jadi kita bisa pakai antara dua kolom ini. Oke. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya pertama, ya kita cari dulu di sini kolom waktu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada waktu pesanan dibuat. Nah, ini waktu pesanan dibuat. Nah, waktu pesanan dibuat ini kalau teman-teman lihat di bagian kiri ini masih tipenya ABC, berarti masih datanya itu data tekstual atau string. Nah, tapi nggak apa-apa, biar sama-sama kita lihat, kita cobain dulu aja ya teman-teman. Nanti biar kita sama-sama tahu bedanya atau kesalahannya di mana. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini, aku kan berarti perlu sales aku ya. Sales aku itu ada di kolom mana? Nah, kalau teman-teman ketik di sini sales nggak ada. Nah, artinya kita harus membuat suatu perhitungan supaya saya bisa mendapatkan sales. Nah, dapat dari mana sih? Teman-teman bisa membuat kolom atau kita sebutnya adalah calculated field di sini. Calculated field ini tujuannya adalah gimana caranya saya membuat kolom perhitungan baru atau fields baru tanpa saya mengotak-ngatik Excel yang saya punya gitu. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini, untuk bagian revenue saya atau sales saya berarti aku tinggal menjumlahkan pembayaran saya itu ada berapa. Artinya kalau menjumlahkan saya cuma perlu menggunakan sum. Tuh. Oke, nah kita cobain bikin dulu satu calculated field. Jadi cara bikinnya di sebelah pojok kiri sini ada panah. Ini teman-teman bisa bikin calculated fields dan parameter. Bedanya apa? Kalau parameter itu adalah something yang bisa teman-teman inputkan. Tapi kalau calculated fields itu udah nggak bisa kita input. Oke, kita cobain dulu aja biar gak bingung, teman-teman. Ya, pertama-tama di sini teman-teman bisa klik yang bagian drop down segitiga. Terus di sini ada create calculated field, diklik. Nah, teman-teman nama kolomnya mau apa? Kita misalkan namain revenue biar sama ya kan. Kemudian di sini kita samkan total pembayaran. Oke. Nah, nanti di pojok kiri bawah itu biasanya kita akan muncul satu calculated field baru dengan yang ada tanda minus di pagernya. Jadi itu adalah calculated fields. Oke. Nah, teman-teman kita cobain drag and drop ke sini. Oke. Loh, kok tapi hasilnya bar chart ya? Ini kesalahannya adalah karena categorical, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat lagi ke waktu, ini waktunya itu adalah categorical, pesanan dibuat sini string atau categorical. Nah, ini yang harus kita ubah. Kita ubahnya ke apa? Kita ubah ke date time, karena kan sebenarnya ini harusnya date time. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah berubah harusnya. Oke, kita bisa drag and drop lagi. Set, kita taruh lagi. Sorry. Nah, kalau ketika teman-teman taruh gini, ini kan berubah nih si bagian year-nya. Ini jadi untuk 1 tahun kronos waktunya. Jadi kalau teman-teman lihat ini per tahun 2024 ke 2025. Ini bisa kita ubah aja teman-teman. Misalkan teman-teman mau cari per month. Nah, ini kita sorry takut kecepatan. Aku back lagi. Di bagian fill sini ada drag drop. Cet, diklik. Nah, ini ada beberapa pilihan nih. Tampilannya mau tahun, mau quarter, mau bulan aja, mau tanggal. Ini coba-coba aja deh teman-teman. Nggak usah takut meledak lah laptopnya ini. Teman-teman cobain aja gini gitu.
Nah, ini juga teman-teman cobain mon gitu. Tenang aja kalau error kan, kalau atau salah kalian Ctrl Z aja gitu. Terus ini nanti teman-teman cobain lagi quarter. Oh, ini jadi quarter ya gitu. Teman-teman cobain lagi misalkan per month. Oh, yang ini month-nya ada tahunnya ya. Ini kan sama-sama month nih. Ini month, di sini month. Nah, teman-teman lihat bagian bawahnya beda. Ini month-nya cuma bulan doang. Nah, kalau kayak gini, month-nya bulan doang, sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena ini kan kalian kronos waktunya tidak 1 tahun, kronos waktunya kan 2 tahun. Jadi kalau teman-teman lihat di dataset ini, dataset dari 2024 sampai 2025. Berarti kalau kayak gini nanti jadi bingung nih. Misalkan ini bulan April tahun berapa ya? Ini bulan Mei tahun berapa ya gitu. Nah, ini jadi jangan pakai ini. Biasanya aku lebih suka yang ada tahunnya kayak gini. Ya, ini lebih secara visual menurut aku lebih cantik gitu. Nah, kemudian yang perlu teman-teman lakuin lagi, kita coba lihat lagi, apa lagi yang harus teman-teman, oke. Nah, kemudian kita juga bisa membersihkan eksisnya. Kenapa harus dibersihin? Jadi kalau teman-teman lihat ini eksisnya ada tulisan month of waktu pesanan dibuat. Terus yang di sebelah kiri ada revenue. Ini aku title-nya ganti dulu ya. Title-nya aku ganti jadi tadi sales trend ya. Kita ganti dulu sales trend. Cara ganti title bisa di sini. Ini kan ke sheet name. Artinya ini mereferensikan ke sheet name kalian. Sheet name kalian ada di mana? Iya, di pojok kiri bawah. Nah, shift name kalian ada di pojok kiri bawah, terus kalian ganti jadi sales trend gitu. Nah, ini nanti keubah langsung. Ya, benar kan teman-teman? Keubah langsung ya. Nah, kalau udah keubah langsung kayak gini, eh misalkan sales trend, better sales trend aja deh kayaknya lebih bagus sales trend. Nanti kan di sini ya udah. Oke. Nah, kemudian kalau aku udah ngomongin sales trend, aku udah tahu kalau orang ngomongin trend itu pasti ngomongin waktu. Ini ngapain aku tulis lagi month of waktu pesanan dibuat, ini better di take out. Cara take outnya gimana? Ini teman-teman klik kanan, di sini ada edit axis. Ini klik gitu ya. Diklik teman-teman, diklik. Oke. Nah, ini ada tulisan axis title. Title tulisannya custom. Month of waktu pesanan dibuat. Nah, ini bisa dihapus gitu. Close lagi. Nah, jadi lebih rapih kan teman-teman. Jadi nggak ada tulisan month of axisnya bla bla bla. Kalau kecepatan aku back lagi teman-teman. Nih aku back lagi ya. Ini bagian bawah ada axisnya, ada tulisan month of waktu pesanan dibuat. Nah, kita klik kanan, edit axis. Ini ada title-nya nih, judulnya. Ini kan kita nggak perlu karena kalau udah ngomongin tren, aku udah tahu ini ngomongin soal waktu. Ngapain aku ada tulisan lagi? Ini take out gitu ya. Take out. Nah, dah jadi lebih rapih teman-teman bagian bawahnya. Nah, kemudian di bagian sebelah apalagi yang perlu, bagian sebelah kiri ini, sorry ketinggalan, bagian sebelah kiri juga untuk tulisannya ini kan kita ngomongin sales ya, berarti aku udah nggak perlu ngomongin ada tulisan revenue ini juga, ini take out juga teman-teman, edit axis sama revenue-nya buang. Ini jauh lebih rapi buat aku, lebih rapi secara visual karena ngapain ada dua hal yang sama di visualisasi kalian gitu. Udah selesai. Kemudian kalau teman-teman lihat nih, ini sebenarnya sepele sih, tapi karena aku suka melihat sesuatu yang detail, jadi aku nggak suka kalau di bagian belakangnya itu ada grid line kayak gini. Kalau teman-teman lihat ini emang agak samar, tapi di bagian belakangnya itu ada grid line atau ada garis abu-abu yang agak tipis warnanya. Ini jelek kalau buat divisualisasi jelek. Kenapa? Karena nanti kan di hover juga udah kelihatan angkanya. Ngapain ada garis-garis gini? Nah, ini bisa kita take out pertama ke bagian format, terus nanti di sini ada bagian lines. Kemudian di sini ada pojok kiri nih ada bagian sheet, row, columns gitu. Nah, bagian sheetnya ini bisa kita utak-atik juga teman-teman. Jadi grid line-nya bisa kita hapus nih, ketik none, ketik lagi, klik none, ini hilang. Nih aku coba back lagi ya. Ini ada garis kan ya tipis nih teman-teman, agak di zoom aja. Nanti ini diklik none. Nah, ini lebih rapih secara visualisasi. Nggak ada garis-garis ini mengganggu karena visualisasi yang kita butuhin bukan garisnya itu. Jadi take out aja grid lines-nya. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa mengganti warna font, judul di sini. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di visualisasi yang udah aku bikin itu, judulnya kan warna kuning ya, cerah gitu, kuning. Nah, ini bisa kita ganti juga, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, ini bisa kita klik. Nah, ini sebenarnya bisa kita otak-atik.
Biar sama, aku buka dulu tableau yang sebelah sini, biar nanti secara visualnya sama. Kita copy dulu, terus kita ganti. Oke, pakai warna kuning, terus kita taruh di tengah. Ini pakai tableau bold, size-nya 15. Kita apply dulu. Nah, ini kan lebih cakep ya teman. Dia ada di tengah, warnanya kuning. Warnanya sebenarnya terserah, nggak harus kuning gitu ya teman. Ya, tapi warna ini biasanya merujuk ke paletnya aja. Jadi kalau misalkan itu ada logo, misalkan logo apa, kalian lihat aja palet warna di logo itu apa, itu jadiin palet kalian buat divisualisasi gitu. Kebetulan ini Pempek Alkindi ini warnanya kuning gitu. Oke, kita klik OK. Nah, nanti warnanya udah berubah. Kalau misalkan teman-teman tadi bingung, ini bagian sini colornya kan cuma sedikit, ini bisa ke more colors nih teman-teman, bisa ganti-ganti di sini. Oke, ini kalau misalkan teman-teman mau sama palette-nya, ini aku kasih HTML-nya. Ini palette warna kuning yang aku pakai. Oke, ini hide lagi. Oke, kemudian kalau udah ngomongin soal title, kita ngomongin soal, warna line chart-nya. Oke, kita close lagi ini. Jadi yang tadi tuh bisa di close. Kemudian kita di bagian pojok tengah sini ada tulisan marks. Ini yang bisa kita utak-atik teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada bagian colors. Colorsnya bisa kita ganti-ganti. Nih, ini jadi warna merah dan seterusnya. Aku karena di sini warna kuning, mungkin biar nggak terlalu gonjreng kali ya, kuning banget gitu. Kita agak warna oranye kali, oranye tua kali. Nah ini. Ini yang lebih cantik kayaknya warnanya. Nah, oke. Warnanya lebih gelap dikit karena kan tadi title-nya kuning, biar nggak terlalu kuning-kuning semua gitu ya, teman. Nah, kita ganti. Udah gitu, apalagi yang kita bisa ubah? Pertama di sini kalau dari visualisasi ini udah oke, udah cukup cantik, tapi eh, pelabelannya belum ada. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian marks ini ada label, ini labelnya bisa kita klik. Kita bisa show mark labels kayak gini. Ini artinya semua mark labels kita muncul. Tapi ada sedikit trade off. Ada beberapa orang yang ini bergantung lagi ke preferensi gaya kalian. Ada beberapa orang yang suka mark labelsnya dimunculin semua gitu. Kalau preferensi aku sendiri, aku nggak suka semua. Biasanya aku lebih suka bagian minimum sama maksimumnya aja. Jadi yang minimumnya yang di mana, maksimumnya mana. Karena kan nanti yang lainnya bisa di-hover. Kayak ini misalkan, di bulan Juli 2024 revenue kalian dapat 1.600.000 bla bla bla. Terus di sini Agustus dapat 4 juta dan seterusnya bisa di-hover gitu. Jadi buat aku cukup maksimum sama minimumnya aja dimunculin gitu. Oke, kemudian kalau teman-teman lihat, di sini kan sebenarnya kita ngomongin sales. Sales itu kan berarti ngomongin soal uang ya, angka gitu. Angkanya berupa uang gitu. Nah, angka yang berupa uang ini buat aku lebih prefer harus dimunculin mata uangnya atau currency-nya. Karena ini 6 juta tuh maksudnya ngomongin satuannya apa? 6 juta dolar atau 6 juta rupiah gitu ya teman. Nah ini bisa kita ganti. Jadi teman-teman ke bagian tab data lagi, cari kolom revenue. Karena kan di sini kita pakai revenue ya teman-teman. Kolom revenue kita klik kanan, terus di sini ada default properties. Nah, kemudian di sini ada number format. Nah, ini buat formatting number kalian. Jadi di sini kita punya currency-nya ada beberapa. Untuk rupiah itu ada di currency custom. Decimal places-nya mau berapa? Kalian mau berapa desimal yang ada di belakangnya? Mau ada 2 kah atau sama sekali nggak ada? Itu balik lagi ke preferensi. Biasanya ada orang yang suka nulis 2 sampai 3, tapi kalau lebih dari itu biasanya jarang. Atau biasanya ada yang dibulatkan sama sekali. Kemudian negative values-nya kalian nanti kalau ada ketemu nilai negatif, mau minus atau mau kurung atau mau gimana. Nah, ini silakan kalian sesuaikan aja dengan cara kalian, style kalian. Yang penting seragam aja sih semuanya. Jadi kalau misalkan di sini pakai kurung berarti nanti di semua chart kurung gitu. Oke. Nah, ini display unit nanti aku contohin 2 kali deh biar lebih kebayang. Kalau ini kita klik OK dulu. Nah, nanti di sini bagian rupiahnya udah muncul ya, teman-teman. Rupiah udah muncul. Nah, rupiah ini bisa kita scalingkan. Scalingkan itu maksudnya apa? Nih, coba kita lihat ya biar nggak pusing. Maaf. Klik kanan lagi, terus ke default properties, ke number format. Terus di sini ada display unitnya, misalkan aku jadiin K. Kita lihat.
berubah ya teman-teman. Yang tadinya 6.500.000-nya panjang kan, sekarang kan dibulatkan menjadi K, kayak kalian kalau jajan lah gitu kan ada 5K gitu. K tuh ini kan ribuan ya satuannya gitu. Di Tableau juga bisa. Jadi kalau teman-teman lihat lagi, aku Ctrl Z lagi ya teman-teman. Ini buat teman-teman. Aku klik lagi, terus ke default properties, terus di sini ada number format. Display unitnya bisa diganti-ganti. Nah, kayak gini. Jadi jauh lebih nggak banyak. Karena ini kalau nanti ini kan ngomonginnya tadi jutaannya sedikit ya teman. Tapi kalau nanti yang nolnya terlalu banyak itu akan memusingkan secara visual. Makanya biasanya kita bikin unitnya kita ubah gitu supaya lebih rapi aja. Oke, ya ini nanti silahkan diatur-atur karena aku nggak tahu dataset yang kalian dapat kayak gimana. Jadi nanti disesuaikan lagi aja dengan dataset kalian. Oke, oke, sales trend udah punya nih. Sekarang kita lanjut lagi ke visualisasi kedua. Visualisasi kedua itu kita bakal ngomongin soal sebentar. Visualisasi kedua ini, oke, top product sell. Top product selling. Oke, berarti kita bikin bar chart. Nah, sekarang kita ngomongin soal kalau misalkan pertanyaannya kira-kira produk mana sih yang paling laku di si Pempek Alkindi ini gitu. Kan ini produknya banyak gitu. Kita tulis dulu. Oh, sorry. Aku delete dulu. Aku biasanya lebih suka ini di duplicate supaya pewarnaannya sama. Jadi nggak usah aku ganti-ganti lagi. Terus ini aku ganti. Jadi top product selling. Set. Nah, ini aku keluarin dulu. Cet. Ini cara keluarinnya biasa ya teman-teman. Ini diklik, drag, drop gitu. Oke, nah udah gitu. Sekarang kita ngomongin eh top product selling saya apa sih? Berarti aku perlu yang namanya nama produk aku. Nama produk, aku drag, terus sorry, di sini aku punya yang clean, yang udah bersih. Yang clean ini sebenarnya yang kemarin aku ajarin teman-teman. Jadi aku coba slicing dari namanya nih. Aku coba kasih lihat ya. Nama produk yang ini kan panjang tuh banyak. Ini aku slicing, jadi lebih sedikit, lebih rapih. Jadi cuma ada dua apa namanya dua kata aja, dua suku kata gitu. Biar lebih rapih aja, lebih cakep gitu tampilannya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan aku pengen melihat mana sih top produk dari penjualan aku, berarti aku ngomongin soal dari si total total pembayarannya atau total harga produknya ini terserah. Kalau misalkan kalian mau ngomongin soal produknya, berarti kalian akan mengambil melalui total harga produk. Tapi kalau kalian mau ngomongin soal sales kalian, berarti kalian akan menggunakan total pembayaran. Jadi ini nggak ada yang salah, tapi tergantung secara POV kalian tuh mau kemana gitu. Kalian mau ngomongin soal pembayarannya atau ngomongin si produknya gitu. Nah, di sini misalkan aku pakai total harga produk. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat ini langsung ke sum, artinya kita mentotalkan semua yang sama di misalkan di sini apa yang paling banyak nih, Pempek Palembang gitu. Ini yang paling banyak. Oke, total harga produknya ada sekitar 30 juta. Oke, 30 juta. Ya, ini banyak banget sih, ini terlalu banyak, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, eh ini udah oke, tapi kita bisa rapihin lagi. Pertama apa? Kayak biasa, kita edit axis dulu, terus hapus, ini close. Klik kanan lagi di sini, up. Nah, oh sorry. Nah udah gitu, teman-teman kan udah selesai kayak gini, udah rapih. Tapi ini belum ke sorting. Jadi biasanya kan kita ngomongin soal top product sell ya. Berarti kita harusnya ngomongin ininya urutan berdasarkan si produk ini. Oh, sebelum masuk ke situ ini deh, teman-teman. Bagian sininya juga nanti teman-teman harus rapihin. Jadi kan tadi bagian sininya udah nggak ada nih eksisnya. Tapi kalau untuk pelabelan bar chart itu nggak bisa langsung. Jadi cara hapusnya adalah teman-teman harus di sini klik kanan, set gitu. Nah, terus nanti di sini ada hide field labels for rows gitu. Ini diklik aja, set gitu hilang. Oke, aku Ctrl Z lagi takut kecepatan. Ini di sini ada clean nama produk. Kan ini udah jelas nama produk nih. Ini di take out sama kayak yang tadi. Klik kanan. Terus di sini ada hide field label for rows. Ini delete. Ini klik. Nah, jadi rapi. Oke. Kemudian kita bisa sorting. Cara sortingnya di sini ada drop down segitiga. Terus di sini ada sort. Ini klik aja sortnya. Oke. Nah, kalian mau sortnya by apa gitu di sini, oke?
Sebenarnya tergantung kalian mau mensortingkannya by apa. Nanti bisa diatur-atur lagi aja. Kalian mau sortingnya by apa. Ini terserah juga sih teman-teman. Jadi kalau kalian mau sortnya by field boleh. Atau di sini misalkan by field ya. Nah, kalau by field kan berarti field itu kalau di Tableau itu sebenarnya sama aja kayak nama kolom gitu teman-teman. Jadi nggak usah pusing. Memang penamaannya ada beda-beda dikit. Tapi sebenarnya sama. Field ini kolom. Nih, sekarang aku sort by field. Sortnya mau gimana? Ascending kah atau descending kah? Nih, kalau descending jadi yang paling banyak di atas, baru ke yang paling sedikit. Kalau ascending berarti dari yang paling sedikit baru ke yang paling banyak gitu. Nah, karena kita ngomongin soal top product, ya udah kita descendingkan saja. Nah, kemudian di sini agregationnya jangan lupa selalu pakai sum karena kan kita menjumlahkan, bukan merata-ratakan, bukan men-counting. Counting itu teman-teman harusnya udah belajar juga ya di mungkin di sekolah di mana gitu. Counting itu kan berarti ada berapa barisnya itu kita dihitung. Tapi kalau sum itu kolomnya kita tambahkan sum gitu ya. Atau kayak kalau di simbol matematik sigma gitu ya teman-teman. Nah, nanti di sini untuk field name-nya kita referennya kemana? Kalau di sini kan kita refernya ke total harga produk. Ini bisa diganti-ganti. Tergantung kalian mau mensortikannya refernya kemana. Jadi jangan sampai salah gitu. Ini karena kita ngomongin total harga produk berarti refernya ke total harga produk gitu. Oke. Kita close lagi. Set. Nah, ya. Ini udah jauh lebih rapi. Sekarang kita bisa bikin yang namanya contribution. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di visualisasi aku sebenarnya aku udah bikin kontribusi. Kontribusi ini apa? Nih, kontribusi ini adalah aku pengen lihat dari total sum si produk yang aku punya itu kontribusinya terhadap dataset aku berapa persen sih gitu. Jadi ngomonginnya soal berapa persen. Kalau ini kan cuman aku bisa bilang bahwa pempek Palembang itu untuk produk sellingnya dia ada 30 juta. Nah, sekarang aku pengen tahu 30 juta ini berkontribusi berapa persen terhadap total data saya gitu. Nah, caranya adalah teman-teman bisa lihat kayak di sini aku mensamkan total harga produk, terus aku bagi dengan seluruh total yang ada di tabel saya atau seluruh dataset saya, kemudian saya jumlahkan si total harga produknya ada berapa. Gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa bikin caranya sama. Kita bikin lagi sini create calculated fields terus di sini tulis yang tadi yang udah disebutin. Ini kita namain misalkan persen contribution gitu ya. Karena kan ini bentukannya percentage. Oke. Nah, ini yang nantinya aku taruh di color. Supaya apa? Supaya warnanya beda. Jadi kalau teman-teman lihat di sini untuk pempek Palembang, dia itu berkontribusi paling besar. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di sini kontribusinya sebesar 0,73 atau 73%. Jadi kalau teman-teman lihat nih, di sini yang warnanya paling gelap itu yang paling berkontribusi terhadap keseluruhan data saya. Oke. Nah, kalau udah selesai, ini kan teman-teman lihat ya di bagian sini. Nah, di bagian sini kan teman-teman ngelihat bahwa eh oh ya, sebelumnya ini color-nya bisa kalian ganti ya teman-teman. Jadi mungkin biar aku cepetin ya color-nya aku langsung ganti aja. Ini bagian color-nya diklik, terus ini ada edit colors, diklik juga. Ini palette-nya bisa kalian ganti, misalkan jadi orange gitu ya, biar cerah sedikit lah. Nah, ini warna orange gitu. Nah, kemudian kalau labelnya kalian mau hide ya silakan hide lagi. Caranya sama kayak yang tadi di chart pertama teman-teman. Jadi ini caranya selalu sama gitu. Kemudian eh kalau teman-teman lihat kan di sini si bagian apa namanya bar chartnya kurus-kurus gitu ya, karena ini chartnya kayak kurang makan gitu. Nah, kita bisa agak menggemukkan sedikit chartnya supaya lebih cantik gitu. Caranya gimana? Caranya teman-teman ke bagian format, terus di sini ada cell size. Nah, ini kalian bisa bikin misalkan wider gitu. Atau kalau misalkan teman-teman mau ganti juga, boleh misalkan jadi taller. Taller itu jadi ke bawah. Kalau wider itu jadi ke kanan. Ini terserah aja sih teman-teman. Cuma jangan terlalu kurus aja gitu ya. Tadi itu kurus banget gitu. Kasihan si chartnya kayak ini kecil banget gitu. Cengkring. Nah, oke.
Nah, sekarang udah selesai, kita udah bisa bikin kayak gini. Kemudian kayak biasa nanti teman-teman bisa perapih lagi atau misalkan teman-teman mau menambahkan labelsnya atau colornya mau diganti itu silahkan. Di sini bisa kalian ganti-ganti juga. Oh ya, anyway, di tooltip ini sebenarnya tooltip ini buat apa? Tooltip ini ketika kalian menghover. Jadi nanti kalau kalian hover di sini ada tulisannya, kalian bisa tambahin. Misalkan kalian mau menghover juga sama apa? Misalkan kalian mau hovernya di sini apa ya yang menarik? Metode pembayaran misalkan gitu ya. Nah, kalian lihat metode pembayarannya nanti ada di si bagian tooltip. Jadi terserah aja sih teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak mau juga, ya nggak apa-apa. Maksudnya itu nggak harus ada. Tergantung tooltip kalian ini apa sih yang mau ditunjukin ketika nanti user coba-coba nge-hover bagian bar kalian. Oke? Oke, nah kemudian eh di sini juga kita bisa lihat bahwa untuk pelabelan bawah ini atau bagian x-axisnya ini terlalu sebutannya rigid atau rinci gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ini skalanya tuh per 2M, per 2M, per 2M gitu. Jadi ini 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah ini kalau secara visualisasi itu rada kurang menarik atau kurang bagus. Kenapa? Karena ini bagian apa namanya, bagian eksisnya itu terlalu rinci. Sedangkan kita kadang-kadang nggak perlu serinci ini gitu. Nah ini bisa kita ganti dengan cara bagian bawah sini, ini kan bagian eksis kalian. Kalian bisa klik kanan, kemudian di sini bisa klik edit eksis. Oke. Nah, terus nanti bagian tick marks ini diklik. Terus di sini karena automatic generate. Ini kurang bagus kalau divisualisasi karena kurang cantik gitu. Secara visual terlalu acak-acakan label bawahnya. Ini bisa diganti ke bagian fix. Nah, intervalnya mau berapa? Ini kalian setting. Misalkan kalau di sini kemarin aku lihat yang paling bagus itu ketika di kisaran 5 juta. 5 juta ini cantik sih visualnya. Jadi aku coba kemarin ubah ke sini. Terus udah. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat visual bagian bawahnya eksisnya sekarang jadi per 5 juta lebih rapih ya teman-teman. Kita coba lihat nih, aku backin ya. Nih, sebelumnya rinci banget gini kan. Ini kurang bagus gitu. Teman-teman bisa edit axis, terus ke bagian tick marks, terus ke bagian fix. Tinggal set intervalnya mau berapa. Di sini aku set intervalnya 5 juta. Oke. Nah, ini buat aku secara visual bagian x-axisnya udah jauh lebih rapi, ininya juga udah rapi, judulnya oke, pewarnaannya juga udah lebih rapi. Oke. Nah, oke. Untuk top product selling udah selesai. Oh, sebentar, takut aku kecepatan kan. Sampai sini dulu. Coba aku stop share dulu, aku mau make sure. Takut aku kayak ngomong terus nantinya malah jadi nggak nangkep. Oke, teman-teman sampai sini dulu masih aman? Apakah bisa mengikuti? Mungkin dari siapa nih? Dari kita tembak aja, kita tembak. Etan, Etan, Etan. Gimana Etan? Etan. Atau Deo nih, Deo. Gimana Deo? Deo, Berry. Ini Berry kayak ini ya. Namanya ini aku jadi nggak tahu nih, Berry itu nama asli atau bukan? Berry. Aman, aman. Kata Gwenet aman. Aman ke aman ke aman. Aman, bener nih. Iya. Oh ya, Kak, aku mau tanya, boleh nggak? Oh, nggak boleh. Boleh, boleh. Oh ya udah, oke, nggak jadi. Enggak. Boleh, boleh, boleh. Bercanda, bercanda. Kenapa, Eh, kenapa? kan kita workshop udah 2 kali kan. Itu juga direcord kan dari Zoom-nya. Itu kira-kira bisa didapat dari mana ya, Kak? Sekalian untuk kayak buat kita pakai buat belajar atau apa gitu. Oke, kalau buat recordingnya mungkin nanti bisa koordinasi. Aku juga kurang tahu ya. Kayaknya mungkin Aku dari... izin jawab aja ya, Ci. Iya boleh. Eh, Kak Roselin gimana, Ini Kak? siapa namanya? Etan ya? Oke, Deo, nanti... Kak Deo. Oh, Deo. Oke, sorry. Deo nanti untuk recordingnya bakal di-share di grup juga. Jadi ntar recordingnya bakal kita upload di YouTube-nya Sis ya. Jadi nanti teman-teman bisa akses juga sebenarnya. Kayak gitu. Oh, Oke. thank you, Kak. Thank you, Kak. Oke. BTW, Deo ikut lomba kah? Iya, itu tombak. Kamu pilih yang BA ya? Iya, BA. Oke. Sip. Thank you. Oke, itu tadi udah dijawab nih sama Kakak Roselin. Jadi nanti bisa teman-teman tonton juga ya, jangan lupa ditonton ya. Yang pasti jangan lupa di like juga. Oke, kita lanjut lagi kalau misalkan belum ada pertanyaan teman-teman. Kita coba share screen lagi.
Masih aman ya mungkin. Aku nggak tahu nih definisi aman teman-teman tuh aman apa? Aman bisa mengikuti atau aman-aman bingung? Kita cobain aja lah ya. Kita coba lanjut. Oke. Oke. Nah, sekarang kita udah punya dua chart. Terus misalkan aku coba bikin lagi chart yang ketiga. Chart ketiga ini adalah aku pengen melihat persebaran revenue aku terhadap provinsi. Jadi kalau tadi kan kita cuma ngomonginnya sales terhadap produk, sales terhadap produk, sales terhadap waktu. Nah, sekarang sales saya terhadap provinsi saya gitu. Gimana? Nah, ini kita bisa bikin, ya ini aku selalu lupa, duplicate biar nggak usah ngulang-ngulang lagi. Nah, kita coba bikin namanya revenue distribution across, misalkan top top 10 lah provinsi. Nanti kita filter. Oke. Nah, ini aku take out dulu, kita buang, kita buang, kita buang gitu ya kan. Oke. Nah, sekarang di sini aku punya sebenarnya punya nama-nama provinsi, tapi nama-nama provinsi yang sudah aku clean. Jadi kalau teman-teman lihat nanti silakan lihatlah di worksheetnya ada perbedaan. Jadi yang untuk provinsi gimana nih, atau biar cepet deh kita lihat nih. Kita lihat ya. Ini yang provinsi. Oke, nih teman-teman perhatiin ya, provinsi kayak gini. Terus aku drag and drop, aku kasih lihat yang clean. Nih. Jadi bedanya sebenarnya yang clean ini dia udah di capitalize aja sih, jadi lebih rapi gitu. Tapi sebenarnya sama aja kalau kalian mau pakai provinsi, mau pakai clean terserah. Nah, kemudian di sini kita kan mau ngomongin soal revenue aku terhadap provinsi. Oke. Nah, revenue aku terhadap provinsi aku gitu ya, teman-teman. Oh, anyway, ini bisa ditukar-tukar gak? Ya, jawabannya sebenarnya bisa aja. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang bisa kita tukar kayak gini. Kelihatan gak bedanya, teman-teman? Ini, nih aku liatin ya. Bagian x-axisnya, y-axisnya kayak gini. Oke, aku ganti. Iya, wow. Oke. Nah, gini. Beda ya, teman-teman. X-axisnya jadi kayak ketukar aja gitu. Iya. Iya, nah. Iya, selamanya. Sip. Nah, oke. Ini bisa kita tukar-tukar jadi sama aja, nanti cuma tinggal pelabelannya aja. Jadi kalau teman-teman penasaran, silakan coba-cobain aja. Kira-kira bagus yang mana ya? Aku nggak tahu teman-teman, beneran aku nggak tahu. Tergantung dataset kalian kayak gimana. Jadi ini silakan kalian tukar-tukar aja sesuai kebutuhan kalian. Nah, kemudian di bagian sini teman-teman juga kita bisa ngelihat bahwa eh kalau teman-teman lihat kan ini masih bar chart ya. Sebenarnya ini bisa kita ganti-ganti juga, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengubahnya kayak yang tadi, aku itu pakai yang namanya whisker plot. Jadi teman-teman saya ganti kayak gini. Iya, ini hilang lagi. Kalau misalkan hilang kayak gitu, tinggal kalian tarik lagi aja. Gini. Oke. Nah, kalau whisker plot ini aku suka karena biasanya aku pakai untuk melihat persebaran distribusi dari data aku gitu, teman-teman. Oke. Ini bagian show me ini jadi untuk mengutak-atik atau mengganti chart. Oke, ganti chart teman-teman. Jadi ini kan chartnya banyak nih. Chart kalian tuh nggak cuman yang tadi bar chart aja gitu. Bisa ganti-ganti di sini ganti-gantinya. Oke. Walaupun secara otomatis sebenarnya si Tableau itu udah ngasih rekomendasi untuk kolom kalian tuh chart yang cocok apa gitu. Nah, kemudian di sini nanti aku pengen melihat juga terkait nomor pesanannya. Jadi aku pengen lihat karena aku pengen melihat detilannya. Kayak tadi kan kalau aku lihat si kelas ini mahasiswa yang mana sih yang nilainya jelek atau nilainya bagus. Nah, ini juga sama. Aku pengen melihat detilannya, tapi kalau di kelas kita ngomongin mahasiswa, berarti kalau di penjualan kita ngomongin pesanannya. Betul. Nah, kita ngomongin soal pesanannya. Oke. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada nomor pesanan. Nomor pesanan ini yang aku jadiin ke detail. Jadi kalau teman-teman lihat tadi detailnya sebelumnya clean province, ini salah. Ini take out aja. Nomor pesanannya kita taruh di detail. Jadi bisa ada dua cara. Jadi kalau kayak gini kalian bisa drag and drop ke pil-nya. Ini namanya pil. Jadi kalau di Tableau ini pil. Pil-nya bisa taruh sini. Atau kalian bisa taruh di pil-nya di detail. Jangan ke color ya, sebenarnya bukan jangan ke color. Kalian boleh cobain aja mau ke color gimana. Kalau misalkan kalian ke size kayak gimana.
Nanti kalian bisa melihat bedanya gimana gitu. Jadi kalau aku cuma bicarain aja kayaknya nggak akan kebayang. Jadi kalian lebih baik coba-coba aja sendiri gitu. Ke size gimana, ke label gimana, ke detail gimana. Kalau detail itu sebenarnya untuk detail sini, detailing. Jadi kalau teman lihat ini detailing. Jadi sebelumnya nih aku back lagi biar kebayang. Ini kan nggak kelihatan nih detailnya. Jadi aku nggak tahu nih sebarannya gimana persebaran data aku. Nah ini kalau aku taruh di detail, aku bisa ngelihat persebarannya. Contoh yang paling kelihatan di sini deh, Jawa Barat. Ini banyak outlier nih. Nah, outliernya di mana? Outliernya ada di nomor pesanan 2408 seterusnya. 2412 seterusnya ini outlier nih yang titik-titik ini. Nah, ini yang bisa aku lihat dari persebaran di visualisasi whisker plot. Jadi whisker plot ini salah satunya aku bisa pakai untuk melihat persebarannya gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, nah sekarang kalau teman-teman lihat sebentar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita bisa juga melakukan filtering. Jadi kalau misalkan teman-teman mau filter juga silahkan. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini sebentar. Kita ganti ke bagian sorry. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini kita bisa melakukan filtering juga. Kalau mau kalian filter, sini kalian bisa filter. Nih. Jadi misalkan mau nggak semuanya kalian munculin juga bisa. Kita ambil contoh ya. Ini aku nonkan dulu. Misalkan aku ambil 2 aja dulu. Nih. Jadi 2 visualnya gitu. Jadi ini filter ini bisa kalian otak-atik juga tergantung kalian mau munculinnya apa gitu. Misalkan di sini ada filter apa lagi? Filter misalkan filternya yang top, terus kemudian kita bagian by field. Misalkan aku mau melihat top 10 revenue dari setiap provinsi yang aku punya. Berarti aku by field topnya ini ambil top atau bottomnya juga bisa. Di sini aku mau cari top. Kemudian definisikan mau berapa top, N-nya ada berapa banyak. Di sini N-nya ada 10 by apa? Kalian mau memfilterkannya itu berdasarkan apa? Revenue kah? Atau kalian mau memfilterkan berdasarkan total pesanan atau apa ini yang kalian pilih di sini. Ini karena aku mau pilih untuk revenue, jadi aku pilih top 10 by revenue. Oke, apply. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini adalah 10 provinsi terbesar yang revenue-nya paling tinggi. Iya, Gwenet, kenapa tuh? Bukan. Hmm. Udah, betul tuh. Titik itu biar apa gitu temen? Biar tahu. Itu apa? Buat apa gitu? Enggak lu kalau itu bikin kita bos. Kalian lupa mute ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi aku jadi kedengaran lagi, biar apa? Oke, biar apa nih? Coba ya, aku jadi ikut nimbrung di sama obrolannya. Fungsi kita perlu detail nomor pesanan apa? Ini. Iya, benar. Ini pertanyaan yang harusnya muncul. Untuk apa? Pertanyaannya untuk apa? Jadi, kalau teman-teman lihat di bagian tadi, sini, kita scroll set. Yap, stop. Kalau teman-teman lihat, aku tuh perlu persebaran. Mungkin teman-teman belum terlalu nangkep persebaran itu apa. Persebaran itu data aku tuh menyebar kemana sih? Kalau aku cuma ngomong rata-rata di kelas aku nilainya 71. Apakah itu bagus? Belum tentu. Kita harus lihat persebarannya. Siapa tahu dengan rata-rata 71 tuh memang ada mahasiswa atau siswa yang pinter banget, ada mahasiswa yang on progress gitu. Jadi dia masih belajar gitu, nilainya masih belum optimal gitu. Nah, ini yang kita lihat detilan sebarannya kemana. Sebaran ini aku gini nanti lama-lama kena mukanya teman aku teman-teman ya persebarannya gitu. Nah, persebaran itu lebih penting karena dari sini aku bisa melihat data aku tuh secara detilan atau secara granular atau secara lebih dalamnya di pernya itu gimana sih. Rata-rata 71 bagus nggak? Kalau di kelas B bagus gak nih? Buat kata teman-teman deh, rata-rata di kelas 71, kelas B 71 bagus gak? Mungkin aku yang nanya deh biar karena kan kalian yang belajar juga ya. Jadi ya aku juga belajar sih dari kalian, tapi maksudnya biar sama-sama gitu ya. Kelas B ini menurut kalian bagus gak? Dengan rata-rata nilainya 71, kalau KKM-nya misalkan 60, misal. Bagus, Kak. Bagus, bagus. Bagus. Hmm, hmm.
Cubit nih pipinya. Bagus. Ini teman-teman lihat nih di sebaran sini nih, lihat. Cet, 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 nih. Ini ada siswa yang nilainya 10, siswa nilainya 12 nih teman-teman, lihat. Ya, ya. Jelek gak teman-teman? Sekarang bagus gak teman-teman? Bagus gak? Krik, krik, krik. Bagus gak teman-teman? Yang mana Kak yang mana? Bagus? Kurang, soalnya masih banyak yang di bawah situ. Betul, Destania. Wih, namanya nih cakep banget, Destania. Betul, Destania. Jelek, karena ini masih ada yang di bawah. Nah, ini yang tidak nampak kalau kita cuma menggunakan bar chart. Ini nggak nampak. Nilai yang jelek ini tidak nampak kalau kita pakai bar chart. Makanya kita perlu persebaran. Nah, cara bikin persebaran itu gimana ya? Di Tableau gimana nih cara bikin persebaran? Cara bikinnya adalah dengan cara menambahkan detil. Kalau tadi di detilannya di kelas itu siswanya tuh jadi objek detilan aku. Berarti kalau di sales, pesanannya yang jadi objek aku, betul? Betul nggak nih teman-teman? Detail. Iya, betul kan nih? Nanti aku ngomong-ngomong, jangan-jangan aku ngarang juga. Betul nih kata teman-teman. Betul ya? Nomor pesan. Nah, pesanan ini, kalau teman-teman lihat di dataset, kita lihat ya ke dataset set. Nah, kita itu cuma bisa melihat pesanan ini berdasarkan nomornya saja yang unik, yang cuma single, satu data aja. Di sini, ID. Kalau kalau di kalian itu mungkin kayak apa? Kalian punya nomor absen gitu ya, teman-teman. NIM mah mahasiswa, nomor absen kali ya kalau anak SMA. Aku lupa lagi. Maaf ya teman-teman, udah zaman jebot kali. Nomor absen lah kayaknya kalau di zaman aku dulu nomor absen namanya aku juga nggak tahu teman-teman. Ingatnya nomor absen. Nah kalau di kalian ini namanya nomor absen. Kalau aku make sure kalian tahu kan nomor absen ya teman-teman. Kalian di sini juga nomor absen kan namanya? Betul gak? Yang kayak NIM gitu, Kak. Oh, Kalau NIM, ya NIM itu ampun. di siswa biasanya NIS. NIS, iya. Nah, ini akhirnya aku menemukan istilahnya. Nah, kalau di kalian namanya NIS, kalau di produk atau di pesanan ini namanya nomor pesanan. Jadi ini tuh unik kan? Kalian NIS, misalkan NIS siapa tadi? Gwenet sama Destania itu kan beda ya pasti, gak ada yang sama. Nah, nomor pesanan juga sama, gak ada yang sama, gak boleh sama. Setiap pesanan itu pasti punya nomor pesanan yang berbeda-beda gitu. Ini kenapa ada yang duplikat? Ini sama kayak di day one. Duplikat ini karena ini produknya beda yang dibeli, tapi nomor pesanannya satu. Itu aja. Oke. Jadi nomor pesanan ini kayak NIS kalian lah, NIS gitu. Sama. Jadi kenapa di sini ini supaya melihat nih. Kalau kalian lihat di sini data poinnya yang bulat-bulatnya cuma satu. Aku pengen lihat persebarannya yang tadi. Persebarannya itu cuma bisa dilihat dengan nomor pesanan. Oke. Tuh lihat ini persebaran ini teman-teman. Sampai sini nangkep gak teman-teman? Atau masih ada yang bingung atau yang mau diobrolin gitu teman-teman? Kita santai aja sambil ngobrol-ngobrol gitu. Ada yang masih bingung gak? Gak apa-apa teman-teman, gak ngigit kok aku. Gak bisa gigit tuh, bener gak bisa gigit teman-teman. Saya jauh. Kalau deket sih udah digigit nih. Gimana teman-teman? Aman ya? Aman gak? Aman gak? Aman nggak ya? Aman ya, nah gitu dong. Bener kata dia aman ya. Berarti yang lain juga harusnya aman ya. Cukup nangkep. Mungkin. Kalau nanti masih bingung, boleh ditanyain lagi nggak apa-apa teman-teman. Aku mau disuruh jelasin lagi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Santai-santai teman-teman. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini ada emot sejuta umat kita. Ya nggak apa-apa. Granat santai aja. It's okay. Yuk kita. Yang penting teman-teman ngerti aja sih. Nggak masalah kok. Kalian mau minta ulang juga nggak apa-apa. Yang penting ngerti. Oke. Nah, udah sampai sini kita udah punya nih detilannya. Aku lebih suka kalian nanya sih, jadi aku juga tahu maksudnya karena aku takutnya kecepatan, jadi aku harus make sure juga apakah tempo aku kecepatan buat kalian atau terlalu lama gitu, jadi aku harus adjust lagi juga. Maksudnya sama-sama belajar, aku juga belajar dari kalian. Oke,
Nah, oke. Sekarang udah selesai. Ini sama kayak sebelumnya, jadi bagian box plotnya ini terlalu cungkring, kurus gitu. Kita update dulu ke bagian format, terus ke bagian cell size. Di sini ada bagian wider. Kita lebarin. Cell size wider. Tuh, tuh lebih bagus ya teman-teman, lebih agak gemuk ya, nggak. Aduh, yang tadi jelek banget kurus gitu. Nah ini bagus nih. Ini lebih gemuk, lebih visualnya lebih cantik lah teman-teman. Oke. Ya, ini hide labels dulu biar rapi. Ini juga di hide dulu biar rapi. Kita, maaf, jangan ke hide semua. Udah eksis. Oke. Nah, cakep kan teman-teman? Nih, tampilnya udah lebih cakep ya. Lebih cakep nih visualnya. Oke. Ya, sekarang kalau teman-teman lihat ini bagian tulisannya masih ada yang kurang bagus teman-teman. Jadi kayak contoh Jawa Tengah nih. Ini tulisannya cuma Jawaten gitu, ketutup. Terus ini Sumatera juga nggak kelihatan nih. Sumatera apa nih? Nggak jelas gitu. Nah, yang kayak gini-gini kan masa aku harus nebak-nebak ya ini Sumatera apa ya? Aku tebak gitu. Ini jangan bikin yang lihat visualnya nebak gitu. Ini bisa kita update caranya gimana? Ini bagian sama, ini namanya x-axis. Klik kanan. Di sini ada tulisannya rotate label. Ah, sekarang udah kelihatan kan teman-teman? Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah ini lebih cakep nih visualnya, lebih enak bacanya. Aku nggak usah nebak-nebak ini tulisan apa gitu. Oke, ya, ya kalau teman-teman lihat ya ini kalau di rotate tuh. Jadi memang Tableau keterbatasannya ini salah satunya. Jadi labelingnya tidak bisa di rotate sesuka hati. Dia rotate-nya udah cuma ada dua format aja. Gini sama gini. Gini sama gini ya. Maksudnya datar sama itu ya vertikal gitu. Oke. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di bagian sini eh kita coba lihat revenue. Kita bisa lihat lagi ke bagian ini juga nanti untuk formattingnya bisa kalian update-update lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau ubah secara intervalnya, tadi kan intervalnya udah bisa kita ganti ya di sini. Nah ini juga intervalnya kita ganti juga. Silahkan dicobain. Eh, Paling colornya aja biar sama dulu ya. Kita bikin dulu warnanya yang sama deh ini. Jangan deh tapi kurang bagus kayaknya. Ininya mungkin kurang gede. Sebentar ya. Selesai yang letter ya. Aduh, terlalu gemuk. Udah segini aja. Nah, oke. Kemudian di sini apa yang bisa kita lakukan? Tick marks-nya kita ganti. Supaya apa? Supaya tadi skalanya nggak terlalu ini. Ini rinci banget, kecil-kecil banget kita ganti. 300.000. Tahu dari mana ini nyoba-nyoba ya, by coba-coba aja. Nah ini udah lebih rapi ya teman-teman. Tadi kan numpuk tuh. Tulisannya numpuk banget nih. 1.200.000, 1.100.000, bla 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 gitu ya. Nah ini better kita ganti, kita rapihin supaya formattingnya tidak terlalu rinci lah. Dirapi nih. Hap, ini lebih cakep nih visualnya. Oke. Ya ini jadi dari sini aku bisa lihat bahwa revenue aku. Kalau teman-teman lihat di sini ini adalah 10 provinsi dengan revenue kalian yang paling tinggi. Kemudian kalau teman-teman lihat walaupun di Jawa Barat tinggi sebenarnya outliernya masih banyak. Jadi kalau teman-teman lihat ini yang bulat-bulat ini outlier. Yang tidak yang tidak yang lebih dari kumisnya ini kan whisker plot. Yang lebih dari kumisnya itu adalah outlier. Oke, ini outlier, outlier, outlier. Yang paling parah itu di bagian Jawa Tengah nih, outlier. Outlier itu anomali lah, anomali data kalian. Jadi kalau di Jawa Tengah itu ngelihat bahwa untuk revenue-nya rata-rata di sekitar 88.000, tapi ada outlier atau ada nomor pesanan yang 1.200.000. Nah, ini yang harus kalian analisis. Kenapa ya bisa sampai ada orang beli 1.200.000? Biasanya kalau di sales itu masalahnya muter-muter, cuman kalau dia salesnya penjualan kayak
motor gitu, mungkin dia ada calo gitu. Kalau teman-teman tahu kata calo ya, aku nggak tahu kata padanannya apa. Atau yang kedua bisa jadi mungkin outlier ini adalah orang yang grosir. Jadi dia beli banyak bukan untuk diri sendiri, tapi buat grosir. Kenapa sih aku perlu menganalisis itu? Itu salah satunya adalah nanti strategi pemasarannya akan beda, teman-teman. Untuk orang yang beli personal sama yang beli grosiran kan beda ya strateginya. Ini yang sebenarnya menarik untuk dianalisis ketika kita punya data gitu. Oke. Oke, sampai sini dulu masih aman, teman? Masih cukup aman? Ini aku coba-coba sambil stop share dulu deh. Make sure lagi. Aman, aman. Cindy aman, Berry Aman, aman. Kak. Aman ya, bener nih. Oke. Jordel, ini bacanya Jordel ya, kalau nggak salah ya. Sorry kalau salah. Aman ya? Oke. Oke, mantap. Kalau masih aman, kita lanjut. Iya, ekspresif ini. Coba banget. Nah, dah. Yuk kita lanjut. Up. Oh, apa deh. Oke. Oke, kita lanjut. Berarti sekarang kita waktunya bikin analisis untuk geografi kita. Jadi, kalau teman-teman lihat, aku tadi ada satu map untuk geografik. Jadi, geografik ini kalau teman-teman lihat itu adalah menganalisis revenue kalian berdasarkan keseluruhan geografik kalian. Tapi kita tidak melihat detilannya. Kalau tadi di sini kita melihat detilannya dan kita sudah filterkan terhadap 10 provinsi. Yang sekarang aku pengen lihat seluruh Indonesia itu gimana secara penjualan kalian. Oke, kita lihat di sini. Untuk provinsi, pertama-tama teman-teman harus cari dulu tentunya provinsi. Kemudian di sini tipe datanya masih provinsi ya, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ke bagian geographic map, sini tulisannya adalah your data is missing the required fields to build. Jadi data kalian itu missing untuk fields yang dibutuhkan untuk membangun visualisasi geografik gitu. Ini bukan missing, tapi tipe datanya masih ada yang salah. Jadi kalau kalian lihat di provinsi ini tipe datanya masih ABC alias string. Berarti kita harus ganti dulu ke geographic role. Oke. Kemudian karena ini kita ngomongin province, berarti kita ganti ke province. Kalau misalkan kita dataset yang ngomongin city, ya kalian ganti ke city. Dan seterusnya ya. Jadi ini ikutin aja tergantung dataset kalian kayak gimana gitu kolomnya. Kalau di sini karena ngomongin province, berarti kita ganti ke province. Oke. Nah, udah gitu, kalau teman-teman lihat di sini kita udah punya bagian untuk provinsinya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin, ini sudah bisa kita gantikan. Nah, nah, sip. Ke minimize. Nah, oke. Nah, ini kita udah punya bagian provinsi. Jadi kalau provinsi itu kalau dia sudah diubah menjadi tipe data geographic maps, itu bisa kita ganti atau kita breakdown secara otomatis menjadi longitude sama latitude-nya. Jadi dia auto generate. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini kita baru ini aku close dulu. Nah, ini kita baru punya map-nya aja, baru ada map-nya aja. Nah, sekarang aku pengen melihat revenue. Oke. Revenue-nya ini aku mau taruh di warna. Nah, sekarang kalau kalian lihat di bagian pojok kanan, ini ada tulisannya AGG. AGG ini agregat ya teman-teman. Agregat itu artinya kalian menggabungkan keseluruhan revenue kalian. Kalau kalian lihat di sini labelnya adalah intuisi aja ya. Ini 0 sampai 11. Berarti yang warnanya makin gelap itu revenue-nya makin tinggi. Benar? Intuisi aja. Ini kan di sini juga kelihatan nih. Oke. Nah, ini kalian colorin juga kayak biasa. Kita bisa ganti palette-nya jadi warna orange biar sama. Oke. Nah, udah selesai kayak gini. Sebenarnya ini ada satu step yang bisa kalian tambahin, tapi ini terserah aja kalian mau menambahkan atau enggak. Jadi di Tableau ini kita punya yang namanya dual axis map. Dual axis map itu apa? Kita bisa menggabungkan dua mapping yang berbeda gitu. Apakah ini perlu? Sebenarnya terserah aja kalian mau
melakukannya atau enggak, tapi di sini aku akan coba mengajarkan kalian caranya bikin dual axis atau map, ada dua map yang pengen kita gabungin. Kenapa? Karena kalau kalian lihat, kita coba lihat ke bagian sini deh. Nih, aku coba liatin lagi visual aku ya. Nih, kalian lihat di sini yang warna gelap itu ngomongin revenue, sedangkan yang warna bulat-bulat yang warna bulat lagi. Yang bentuknya bulat-bulat ini adalah total pesanan. Jadi kalau kalian lihat agak zoom dikit, ini ada bulat sama warna. Jadi ini sebenarnya dua hal yang map yang berbeda yang aku coba gabungkan di Tableau gitu. Oke. Nah, pertama-tama kita bisa dari sini ada warna, ada peel latitude. Latitude-nya kita bisa duplicate dulu. Oke. Sorry. Up. Oke. Nah, sekarang aku udah punya latitude 2, berarti aku akan punya dua mapping. Nah, kalau kalian lihat ini ada dua mapping yang berbeda. Sini sama sini. Jadi bagian kiri ini untuk bagian marks all. Ini latitude 1, latitude 2. Karena kan di sini ada dua latitude untuk bagian row-nya. Oke. Nah, sekarang di bagian pertama aku akan settingkan dia sebagai map yang sekarang udah ada. Map ini. Field map berarti sorry, keklik. Ini bagian field map. Kemudian nanti yang bagian latitude-nya aku akan ganti dia jadi sorry. Ini kemudian di bagian mark type. Mark type terus aku ganti jadi circle. Nah, dah. Ini supaya nanti jadi ada dua map dulu yang kita akan coba gabungin, teman-teman. Oke. Nah, kemudian di bagian kita coba setting dulu di layer yang map. Layer map ini untuk bagian colornya katakanlah aku opacity-nya aku turunin dulu supaya nggak terlalu numpuk warnanya jadi 50%. Kemudian nanti di bagian sini, bagian circle-nya aku pengen pakai untuk nantinya nomor pesanan, teman-teman. Jadi nomor pesanan aku totalin dulu ada berapa supaya menghitung ada berapa jumlah pesanan yang ada di region ini. Kita cari nomor pesanan. Nanti aku pengen taruhnya di size. Jadi artinya kalau yang size-nya makin gede itu artinya size aku tuh, pesanan aku tuh makin banyak. Tapi kalau misalkan nggak ditaruh di size pun sebenarnya boleh aja. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau taruh di size itu boleh aja. Nomor pesanan ini opsional lah istilahnya. Kalian mau tetap taruh di sini atau kalian nggak mau taruh di sini. Jadi kalau di sini kalian cuma bisa melihat revenue aja. Tapi kan karena kita di sini pengen melihat juga, aku ingin menganalisis apakah jumlah pesanan itu punya hubungan dengan si revenue aku. Jadi apa kan asumsinya kalau revenue tinggi harusnya jumlah pesanan juga makin tinggi. Tapi kan belum tentu. Bisa jadi jumlah pesanannya sedikit tapi revenue-nya tinggi. Itu terjadi kapan? Terjadi ketika harga produknya itu mahal banget. Jadi biarpun dia pesanannya sedikit tapi revenue dia bisa cukup tinggi gitu, teman-teman. Jadi itu yang bisa kita coba atur. Jadi kita taruh misalkan nomor pesanannya di size. Oke. Kemudian ini bagian size-nya bisa kalian atur juga ukurannya mau segede apa. Ini bebas aja sih, teman-teman. Kalau kalian mau atur kayak gimana juga boleh aja. Nggak terlalu ngaruh. Oke, kemudian di sini udah ada provinsi, agregat revenue, total pesanan. Oke, ini aku taruh sini supaya dia nanti di hovernya lebih bagus. Oke. Hide card. Nah, oke. Nah, sekarang kalau teman-teman ini kan udah punya dua mapping ya, dua mapping. Yang pertama mapping untuk bagian revenue. Jadi kalau teman-teman lihat di sini Kalimantan Tengah dan seterusnya di sini ada revenue-nya, misalkan Jawa Barat ada di 11 bla bla bla. Nah, kalian juga punya bagian untuk si ini top nomor pesanan. Kalian juga punya bagian untuk si nomor pesanannya. Jadi kalau teman-teman lihat nomor pesanannya di sini ada di bagian bulat-bulat. Jadi kalau kalian lihat semakin bulatnya makin gede itu artinya nomor pesanan kalian makin banyak. Oke. Tapi kalau misalkan kalian lihat dengan cara gini, ini nggak kelihatan sih kalau nggak di zoom. Si bulat-bulatnya itu
terlalu numpuk. Kenapa? Karena kalian cuma memilih satu nomor pesanan, seterusnya. Sedangkan di daerah Jawa Barat dan seterusnya kan itu pesanannya bisa lebih dari satu. Nah, ini yang kita akan coba bikin dengan mengagregasi si bagian total pesanan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, sorry aku ke drag drop up, sip. Nah, bagian sini, kalau teman-teman lihat di layar aku akan menghitung jumlah pesanan yang ada dengan cara mengcounting nomor pesanan. Oke. Jadi kalian bisa bikin satu calculated fields di sini. Terus kita create calculated fields, nomor pesanan, kemudian ini jadi total pesanan kalian. Oke. Nah, sekarang kalian punya total pesanan. Nah, inilah yang lebih baik ditaruh di sini. Oke. Nah, kalau kayak gini kan udah lebih bagus ya. Jadi kalau aku lihat di Jawa Barat revenue-nya itu ada 11 lebih tapi total pesanannya ada 100. Terus di Sumatera ada 4 juta lebih dengan total pesanan 48 dan seterusnya. Ini akan lebih cantik secara visual. Nah, kemudian sekarang kalau teman-teman udah punya kayak gini, ya sudah kalian bisa langsung di dual axis kan. Bentar. Up. Nah, oh sorry, aku nggak ngomong lagi. Nah, nanti teman-teman lihat di bagian peel sini, peel bagian rows, itu kan ada latitude sama latitude ya. Ini kan dua maps yang berbeda. Nah, maps inilah yang kita akan dual axiskan. Dengan cara apa? Dengan cara peel yang di sebelah kanan, ini diklik kanan, terus nanti kalian ada tulisannya dual axis, ini diklik aja. Kita ada kegabung ya. Kelihatan nggak teman-teman? Ini kan tadinya map revenue, ini map total pesanan. Oke, ini aku coba perlambat. Ini ya, untuk map revenue atau pendapatan kalian, ini map total pesanan. Nah, pertanyaan aku, apakah revenue itu berbanding lurus dengan total pesanan? Maksudnya gimana? Apakah kalau revenue itu makin banyak karena total pesanannya banyak? Atau jangan-jangan bisa jadi nggak kayak gitu. Bisa jadi total pesanan kalian sedikit tapi revenue kalian tinggi atau kebalikannya. Nah, cara bikinnya gimana? Ini kan aku pengen melihat persebaran di seluruh Indonesia. Berarti aku harus bikin dua mapping. Mapping pertama itu mapping untuk revenue, mapping kedua untuk total pesanannya. Nah, sekarang kalau udah punya dua mapping, caranya harus aku combine-kan, aku gabungkan gitu, teman-teman. Nah, cara gabunginnya gimana? Di rows ada pil warna hijau ini, yang sebelah kanannya kalian klik kanan di mouse kalian tuh. Mouse kalian kan ada ya, klik kanan. Terus di sini ada tulisan dual axis, diklik aja. Cet gitu. Nah, bergabung deh, lihat tuh. Sini kalau kalian lihat nih aku zoom ya. Di Jawa Barat itu revenue-nya ada 11, total pesanannya 100. Kita lihat yang sini deh, sini. Oh, di sini kecil banget nih bulatnya. Ini ada bulat teman-teman Kalimantan Tengah, tapi kecil karena kenapa total pesanannya cuma 2 biji gitu. Dan seterusnya. Ini kita namain dengan nama apa ya? Di sini kita biar sama, kita namain Geographic Maps Analysis. Map Analysis. Nah, ini judulnya biar sama, warnanya aku ganti dulu. Hop. Oke, nah ya ini sebenarnya map-mapnya masih banyak, map-mapnya, chart-chartnya masih banyak. Tapi biar kita mempercepat waktu, kita coba bikin eh satu KPI dulu. Keburu nggak ya satu KPI? Keburu kali ya, keburu lah pasti. Yuk, kita bikin satu KPI dulu. KPI itu apa? KPI itu yang di bagian sini, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat tadi ke chart aku, set sini. Nih, ini kan kalian udah bikin ini. Aku bikin KPI. Ini namanya KPI, teman-teman. Kita coba bikin satu KPI dulu ya. Karena kalau chart itu sebenarnya bisa masing-masing punya caranya sendiri. Yang penting kalian udah tahu cara-cara yang untuk mengaturnya gitu ya. Kita coba bikin satu KPI. Oke, nah kita coba ke sini lagi kita bikin atau ya biarin aja sini KPI revenue. Oke. Nah, revenue ini kalau teman-teman lihat
kita bisa langsung bikin satu KPI dengan cara di bagian sini kita punya teks. Oke, cukup taruh di sini. Oke, ini jadi KPI revenue. Tapi kalau kayak gini kurang menarik ya teman-teman. Tampilannya kenapa? Kenapa nggak ada indikator? Kalian melihat bahwa secara totalan revenue saya ada segini, tapi tidak ada indikatornya gitu. Indikator naik turun. Jadi kalau aku kasih lihat lagi, ini aku back lagi, sini. Ini ada indikator naik turunnya. Naik turunnya tahu dari mana? Nah, ini aku define, karena di dataset aku tuh dari 2004 sampai 2025, aku define untuk di bulan Oktober sama di bulan sebelumnya itu dia naik atau turun. Jadi compare-nya ke bulan sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, revenue ini naik 120% dari bulan sebelumnya dengan ada indikator hijau ini. Nah, oke. Caranya gimana? Caranya pertama kita harus bikin dulu namanya revenue untuk bulan Oktober itu sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat di sini aku udah punya sebentar ya, revenue Oktober. Jadi aku udah punya revenue Oktober dengan cara apa? Dengan cara aku menjumlahkan dulu bulannya, bulan pesanan itu dibuat harus bulan Oktober. Kemudian kan ini datanya ada 2 tahun ya, ada tahun 2024 sama 2025. Jadi aku pakai yang 2025. Kemudian aku akan ambil si total harga produknya. Selesai. Itu untuk revenue yang bulan Oktober. Oke. Berarti kita bisa bikin dulu create calculated fields. Oke, kita namain di sini biar sama Oktober 2025. Oke, nah kemudian yang kedua berarti kita harus bikin comparing bulannya. Sekarang comparing bulannya berarti ya udah di sini aku comparingnya terhadap bulan September. Nah ini kita bikin itu caranya sama ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat itu persis cuma beda bulan aja. Ini revenue untuk Sep 2025. Oke, nah kemudian sekarang aku harus bikin growth-nya berapa persen. Oke, cara menghitung growth sama, berarti kita cari selisihnya dulu, terus kita bagi dengan bulan yang sekarang kita mau tanyakan gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini rumusnya adalah dari revenue bulan Oktober, aku kurangin dengan revenue di bulan September, kemudian aku bagi dengan revenue di bulan September. Itu nanti jadi growth kita, berapa persen sih kenaikannya gitu ya. Oke, kita bikin lagi calculated fields. Kita namain revenue growth persen kali ya. Ya sama. Nah, udah gitu, sekarang aku harus bikin indikator. Indikator itu untuk apa? Kalau misalkan segitiga ke atas berarti dia naik, kalau segitiga ke bawah berarti dia turun. Ini untuk indikatornya. Caranya gimana? Kalian bikin. Di sini kalau teman-teman lihat, kalau revenue growth-nya kurang dari 0, artinya tidak ada kenaikan atau justru minus. Berarti kan dia turun ya. Ya udah. Berarti kalian tinggal bikin di sini kita bikin indikator. Ini untuk decrement yang turun. Oke. Nah, sama halnya dengan cara kalau kita mau bikin yang increment. Anyway, ini segitiganya dapat dari mana? Ini aku cari dari sini aja, teman-teman tinggal ketik aja simbol gitu. Nanti teman-teman tinggal carilah simbol-simbol apa yang kalian mau pakai gitu. Silakan kalian pakai. Ini untuk yang incrementnya, oke? Kita bikin dulu. New calculated field. Ini kemudian revenue indicator increment. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke dalam si KPI kita, KPI tiles kita. Ya udah, ini tinggal kalian masukin ke bagian teks. Sorry. Up. Kemudian ini kan revenue untuk Oktober ya. Ini aku take out dulu. Kemudian September. Oh enggak, sorry. Ini aku Oktober pakai yang ke sini aja. Terus kemudian di sini pakai yang growth-nya ya. Sorry, aku sambil lihat dulu ke chart aku. Oke, kita taruh untuk di bagian growth-nya dia berapa persen. Terus sudah gitu kita pakai juga untuk indikatornya. Tadi kan kita punya indikator decrement sama increment. Karena aku nggak tahu dia naik atau turun, ya udah kita drag and drop ke dua hal, ke dua-duanya. Sorry. Oke. Nah,
Teman-teman lihat di sini kita udah punya buat indikatornya. Jadi kalau kalian lihat di sini bagian indikatornya udah ada. Nah, tapi kita masih bisa ngelakuin sebentar. Kita masih bisa eh merapikan lagi. Jadi kalau kalian lihat juga di sini kan bisa kita set juga untuk colornya mau kayak gimana. Nanti kalian bisa setting juga. Kemudian untuk formatting numbernya juga kita bisa ganti. Misalkan kalian mau ganti di sini kan persentase ya. Ya udah kita bisa change ke ini apa namanya? Persentase dengan cara kita ganti ke bagian default properties terus kemudian di sini number formatnya kita jadi percentage. Oke. Oke. Nah, sampai sini kalau teman-teman lihat kita udah punya KPI indikator untuk yang bagian sini. Oke. Sorry, ini aku lebarin dulu biar rapi. Oke. Nah, kemudian nanti di bagian sini nanti teman-teman bisa setting-setting juga kalau misalkan kalian mau ubah untuk pewarnaan terus buat pelabelannya juga. Jadi ini kalau kalian lihat kenapa di visual aku cantik itu karena dari formatting labelnya. Formatting labelnya aku ganti dulu sini ya. Up. More beautiful. Maaf. Selalu bilang kalau jadi juga di dalam itu ada kan Up. beautiful, beautiful, beautiful. Makanya kalau udah dibahas tuh selalu beautiful. Nanti saudara bisa ganti juga sih di sini kalau misalkan kalian mau mengupdate untuk bagian formattingnya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa bagian sini, terus nanti kalian bisa ke bagian sini. Ini ada pen untuk formatting, jadi kalian mau nge-formatting number, nge-formatting warna, nge-formatting tulisan, atau misalkan bagian align-nya mau kalian ganti. Contoh, kalian misalkan mau ganti ke ini bagian pennya. Nah, ini kalian bisa ganti juga atau bagian headernya juga kalian bisa ganti atau bagian KPI-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini juga sebenarnya udah aku setting-setting sih, makanya kalian ngelihat yang aku berubah beda banget karena di bagian settingnya udah aku update. Oke. Nah, ini contoh aja buat masukin KPI revenue. Kemudian eh, karena waktunya mepet ya. Jadi aku coba langsung update ke dashboard ya, teman-teman. Oke, kita cara bikin dashboard itu kalau misalkan teman-teman udah punya chart-chart kecil-kecil, kalian bisa bikin dashboard dengan cara di bagian sini kan ini untuk new worksheet, artinya kalian bikin chart baru. Kita bisa bikin di sini namanya new dashboard. Nah, dashboard ini kita bisa langsung drag and drop aja, tapi biasanya kita setting dulu untuk size-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini aku pakai size-nya, ini terserah, tapi size yang aku pakai itu adalah 1400 sama 900. Ini size yang menurut aku enak buat bikin visualisasi. Tapi terserah aja kalian mau ganti size-nya, terserah mau ngikutin gimana. Tapi aku lebih prefer fix size. Kenapa? Karena kalau enggak nanti pas di hosting itu kalau kalian beda laptop itu akan berubah. Jadi biasanya aku update dengan cara itu. Kemudian di sini kalian ada vertical, horizontal dan lain-lain. Ini untuk kontainernya. Jadi kalau kalian mau bikin kontainer kayak aku, itu semuanya aku pakai kontainer. Jadi contoh, ini aku taruh teks ya. Misalkan ini untuk judulnya. Ntar aku judulnya copy dari sini aja deh, biar sama. Nah, sini up gitu ya. Nah, ini kan ada di bawah nih. Cara supaya dia naik ke atas gimana? Nah, di Tableau ini agak tricky. Jadi dia nggak bisa didorong, nggak bisa dikesinihin tuh nggak bisa ya. Teman-teman mau maksain juga nggak bisa. Nah, ini cara ngupdate-nya adalah dengan cara menggunakan kontainer. Misalkan di sini aku berarti akan punya kontainer untuk, oh ini berarti aku punya kontainer untuk pertama vertikalnya dulu aku punya nih di sini. Aku bagi dulu vertikal. Nah, dia kan naik ke atas nih. Kalau horizontal nanti beda. Horizontal kalian lihat set. Nah, ini jadi ke kanan. Tapi kan kita belum punya kanan ya, jadi nggak apa-apa. Itu dibuang dulu. Kita pakainya horizontal dulu. Nanti kalau kalian lihat layoutnya ada di sebelah layout sini ya. Ini hierarki kalian. Jadi aku ada pempek terus ada vertical container. Kemudian di sini baru aku mulai drag and drop si chart-chartnya. Contoh, misalkan aku taruh KPI revenue gitu di sini. Nah, ini kan ada di sini nih di atas. Aduh, kekecilan.
Ini harusnya di formatting lagi sih. Ya udah, biarin dulu. Nah, kemudian nanti kalian bisa taruh chart di sini. Nah, tapi kan ini gede nih, ini makan tempat ya. Kalau kalian taruh lagi satu chart, dia bisanya cuma di bawah gitu. Jadi jelek kan? Nah, ini berarti artinya kita perlu yang namanya horizontal container. Taruh di sini. Oke, sorry, jelek. Kontainernya jangan di situ. Up. Hmm. Ini berarti mau masuk ke oke, hari ini aku take out dulu ya. Aku take out dulu, aku taruh sel sini. Nah, nanti baru di sini bisa aku taruh up. Nah, ini baru bisa kan? Kontainernya udah bener nih. Ini emang agak tricky teman-teman bikin kontainernya agak ribet. Cuman nanti kalau udah jadinya lebih gampang masukin kontainernya. Ini kalau bikin satu duanya aja kontainernya agak susah. Terus misalkan aku taruh di ini apa revenue ya, revenue. Revenue itu yang lumayan gede taruh di atas. Misalkan revenue di sini, terus yang tadi geographic map ya terserah sih kalian jangan ditumpuk deh. Misalkan taruh di sini. Jelek jangan. Sini better taruh kita bikin satu kontainer lagi kali ya biar rapi. Tapi kalau di sini jelek sih. Hmm, 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 hmm. Better gini sih. Nanti mungkin kalau geografik nempel sini terlalu kecil, berarti ini aku take out, terus aku taruh top produknya di sini aja. Sorry, kontainer. Jelek, nggak rapi, bentar. Hmm. Oh, berarti aku harus take out dulu di sini. Ini aku take out. Nah, terus aku tambahin lagi satu kontainer di bawahnya. Nah, ini harusnya lebih rapih nih kalau kayak gini. Tapi geografiknya jelek sih. Sini ya. Nggak apa-apa. Soalnya ini aku nggak lengkap sih chartnya. Nggak bikin semua. Sini jangan. Horizontal container. Terus taruh sini. Terus taruh di sini. Nah, aku lebih suka gini. Ini better. Gedein. Ini kecilin deh. Up. Ini aku kecilin. Ini aku kecilin. Biar ini agak membesar. Nah, udah bagian revenue. Ini kan sebenarnya harusnya kosongan ya teman-teman. Ini harusnya ada KPI-KPI lain. Nah, nanti teman-teman bisa bikin KPI-KPI lain. Dan ini KPI-nya juga bisa dirapihin dulu sih. Tadi belum dirapihin sama aku KPI-nya. Oke. Kemudian chartnya juga sebenarnya ini bisa banyak. Tadi kan nggak keburu ya waktunya. Jadi aku bikin beberapa chart aja. Nanti bagian legendnya juga ini sebenarnya bisa kalian update. Misalkan kalian mau jadiin dia floating juga bisa. Kalau floating itu nanti dia bisa taruh di mana aja. Kayak gini misalkan gitu. Nanti buat filternya kan kalian bisa tambahin. Kalau misalkan kalian mau bikin filter, katakanlah di sini ada apa waktu gitu. Waktu pesanan. Ini kan bisa ditaruh jadi filter kalian gitu. Misalkan by months gitu. Oh, play. Oke. Nah, nanti bagian si filter waktunya ini bisa kita taruh juga. Tapi kalau misalkan kalian gak mau bikin filter juga gak apa-apa sih. Cuma kayaknya lebih better kalau kalian ada filter. Nanti kalau misalkan filter kayak gini artinya berarti si chart ini kita harus take out dulu. Terus kita drag and drop lagi supaya munculin filternya. Supaya nanti legendnya keluar. Kayak gitu. Terus apa lagi yang penting ya? Ini kan udah. Oh, terus kalian bisa juga, biasanya yang bagus itu adalah menambahkan insight. Jadi kalian misalkan bisa drag and drop satu aja di sini. Terserah sih ini karena visualnya belum selesai aja ya teman-teman. Ini bisa kalian tambahin buat bagian si insight-nya. Jadi kalian bikin misalkan di sini, terus bagian dashboard, kemudian kalian tambahin teks, misalkan di sini apa insight-nya. Ini misalkan sama lah ya kalimatnya.
Nah, up, ini better take off dulu. Nah, misalkan gitu kalian mau nambahin insight di sebelah kanannya gitu. Ini juga bisa sih. Jadi insight-nya terserah mau ditaruh di mana aja, itu nggak ada rules-nya sih. Kalian mau taruh di chatnya boleh, di pinggirannya juga boleh. Nanti tergantung peletakan layout-nya. Makanya layout-nya ini agak PR kalau kalian waktunya mepet gitu. Jadi biasanya kita udah bikin chart banyak, baru layout-nya tuh terakhir buat naro-naro di mana sih chartnya yang rapi, terus yang bagus di mana, insight-nya bagus ditaruh di mana kayak gitu. Oke, udah gitu. Berarti kan kalian udah punya logo, udah punya title, KPI tiles, legend, chart, insight, terus apa lagi yang penting ya? Oh, oke. Kalau kalian mau nambahin gambar juga di sini bisa. Biasanya buat logo. Misalkan kalian punya logo, kalian taruh aja, taruh di misalkan terserah sih kalau kalian misalkan mau di mana logonya sini. Ini jelek banget kegedean. Harus bikin satu ini lagi ya, sorry. Ini aku contoh aja ya teman-teman biar cepet. Misalkan kalian mau taruh di sini lah satu gitu ya. Ini ya jadi nempel nggak apa-apa. Nah, misalkan kalian udah punya image-nya kalian tinggal upload aja di sini, choose image-nya, terus kalian pilih logonya di mana, klik gitu. Atau kalau kalau misalkan kayak yang tadi kan aku si logonya itu bisa hyperlink untuk HTML lain ya untuk si AI-nya itu. Nah, biasanya aku pakai logo kayak gini, logo Alkibot, terus aku ini, terus URL-nya aku udah hostingin, jadi aku taruh dulu di GitHub aku, GitHub IO aku, terus kalau kalian lihat ke GitHub repository aku udah hostingin si Alkibot. Jadi kalau kalian di sini lihat Alkibot, terus lihat di bagian page, deployment, nah ini udah ada HTML-nya. Jadi HTML-nya ini bisa, HTML-nya udah aku integrasiin sama API Grok, karena kan Grok gratis ya. Jadi kalau kalian mau coba-coba API gratis untuk AI, kalian bisa pakai Grok API. Nah ini, dia punya API keys yang bisa kalian pakai. Ini sama kayak prinsipnya pakai Gemini dan lain-lain, tapi ini lebih murah aja, karena Gemini sering habis token. Nah gitu. Nanti ini tinggal hyperlink kemana, klik OK gitu. Nah ini nanti bisa kalian atur lagi aja size-nya. Silakan kalian atur-atur aja ya. Si size ini memang belum aku atur. Jadi kalian bisa ubah dulu ukurannya. Terus misalkan kalian mau si logonya tuh mau kayak gimana, modelannya itu bisa kalian atur-atur dulu aja. Jadi sebelum di-upload kalian atur. Nanti ini kalau misalkan udah ada hyperlinknya bisa langsung diklik. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini, contoh ya. Ini aku close dulu. Terus ini misalkan aku klik. Kan tadi udah hyperlink. Nah dia bisa langsung open ke bagian si HTML yang udah kita hostingkan gitu. Nah cara nge-hostinginnya gimana? Nanti teman-teman bisa cari juga cara menghostingkan di ini yang tadi aku pakai. Ini namanya GitHub, teman. Ini gratis. Jadi bisa kalian pakai juga untuk coba-coba. Nanti kalian hostingkan di sini. Tapi memang limitasinya dia nggak bisa database, jadi cuma bisa UI aja. Tapi kan ini kita pakai UI, jadi it's okay, pakai aja UI-nya gitu. Nanti teman-teman bisa hosting di ini namanya GitHub, jadi kalian bisa coba-coba juga kalau misalkan tertarik gitu. Oke, ya sampai sini dulu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sorry ya kalau terlalu cepat. Aku juga buru-buru soalnya waktunya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain teman-teman. Kalau misalkan ada yang masih bingung atau mau didiskus, aku coba stop share dulu kali ya. Aku coba stop share dulu. Oke, Kamu mau tanya. boleh. Mau nanya apa? Jadi untuk apa mungkin kalau misalnya nggak nangkep tadi itu untuk susunin layoutnya itu emang ada aplikasi alternatif nggak selain Table U? Buat nyusun si chart-chartnya gitu ya, Deo? Iya. Tadi kan Table Oh, U juga emang ada fungsinya buat kayak nyusunin beberapa sendiri. Jadi oh, mungkin ngebantu. oke. Itu tadi aku di tablunya sih langsung teman-teman. Jadi kalau kalian lihat mungkin kecepatan ya tadi. Ini di tablunya sih. Jadi kalau kalian lihat, ini kan di chart nih. Nah, di pojok bawah, coba aku keluarin annotate aku ya. Di bagian pojok bawah sini, ini ada buat worksheet, ini ada buat dashboard. Nah, ini yang kita pakai di sini. Yang ini, teman-teman. Ini yang buat bikin dashboard. Jadi, nggak pakai dashboard baru sih.
nggak pakai aplikasi lain, langsung di situnya aja. Ah, Nanti, kayak penciptaan. oke, nanti langsung kayak muncul kayak gini. Kalau oh boleh, siapa ini James Alexander Wibowo 11B, kelas 11 ya. Ya Eh, gimana James? Kak, itu kan tadi saya datangnya apa itu Mm-mm. saya sempat datang kayak pas jam 30 menit pertama terus harus tinggal terus ini baru datang lagi itu pas 4.30 sampai 40-an. Jadi ini yang site kakak pakai itu apa kak namanya terus bisa pakai AI nggak kak? Oh, oke. Ini yang aku pakai, teman-teman, nama aplikasinya adalah Tableau. Jadi Tableau ini ke breakdown ada Tableau desktop sama Tableau public. Kalian pakai yang public aja. Linknya udah dikasih juga mungkin dari teman-teman panitia di sini udah di-share ke kalian. Ini ada Tableau public yang bisa kalian pakai, ini free, jadi bisa kalian coba-coba dan sifatnya drag and drop. Paling ada nulis-nulis rumus sedikit. Kemudian apakah bisa diintegrasikan dengan AI? Jawabannya bisa, teman-teman. Jadi kayak tadi dashboard yang aku udah buat ini terintegrasi dengan AI sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini, bagian SAI-nya ini bisa kalian klik, terus nanti akan hyperlink ke sini. Ini udah keintegrasi dengan AI. Jadi kalau kalian misalkan mau cari apa di sini, cari ini bulan apa yang revenue-nya paling tinggi. Nah, ini dia udah langsung jawab gitu, ini chatbotnya. Jadi berdasarkan data yang ada, bulan revenue yang paling tinggi adalah ini, sementara ini bla 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 gitu. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya kalian harus udah punya HTML. Memang ini di luar scope pembahasan materi ini, tapi kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa bikin dulu di Visual Studio Code. Kemudian di sini nanti kalian bisa ini Visual Studio Code ini cuma kayak tools buat kalian nulis codingannya aja. Terus nanti kalian di sini aku udah bikin sebenarnya ada di bagian sebentar ya. Sini terus ke bagian session 2 index. Oke. Nah, ini udah ada code HTML-nya. Jadi kalau teman-teman ini code-nya terus nanti bisa diintegrasiin sama API kalian kalau misalkan pengen ada kayak AI chatbotnya gitu. API itu apa? API itu kan kayak semacam kita pakai aplikasi mereka tapi lewat jalur belakangnya aja. Jadi kita nggak minta kita nggak minta tampilan mereka, tapi kita cuma minta logic supaya mereka bisa jawab pertanyaan kitanya aja. Jadi tampilan kan sebenarnya Grok ini juga punya tampilan, terus kayak Gemini punya tampilan mereka sendiri. Tampilan ini kayak websitenya mereka sendiri kan. Nah, aku nggak mau tampilan mereka, aku udah punya tampilan aku sendiri. Yang aku mau itu logika cara mereka menjawab pertanyaan gitu. Yang aku mau itunya aja, otaknya aja gitu. Jadi otaknya itu atau API-nya itu aku tarik untuk di visualisasi aku gitu. Jadi kayak gitu sih teman-teman, bisa diintegrasikan, bisa jawabannya. Tapi memang di luar skop pembahasan ini, jadi nggak harus ada, tapi it's good to have gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa juga oke gitu, tapi nggak harus ada gitu. Oke. Mungkin cukup menjawab atau masih bingung, boleh sambil ditanyain. Oh, kayaknya udah menjawab. Oh, menjawab ya. Oke. Ini juga dari Kak Roselin udah di-share juga nih teman-teman untuk si download tablunya ya. Makasih Kak Roselin. Jadi kalian juga bisa sambil download kalau yang belum download gitu ya teman-teman. Dan kalian berencana pakai tablu silahkan dicobain. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku mau closing juga nih teman-teman. Oke. 1, 2, Gak ada ya teman-teman. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku balikin lagi semuanya ke Kak Priscila. Terima kasih semuanya.